Lin Feiwan menatap hitungan mundur yang terus bergerak di layar. Tetapi kali ini ia tidak membiarkan tekanan memaksanya memilih di antara dua pilihan yang sengaja disediakan Luo Cheng. 22 jam tersisa memang tampak panjang. Namun bagi seseorang yang mengendalikan jaringan sebesar itu, setiap menit dapat digunakan untuk memindahkan uang, menghapus jejak, melarikan orang penting, atau menciptakan kambing hitam baru. Semua orang di ruangan menunggu keputusannya, termasuk Fu Yanan yang berdiri tidak jauh darinya dengan wajah tegang. Sementara BBA, Wen Yike, dan tim teknologi mencoba memahami struktur program otomatis tersebut. Lin Feiwan perlahan berkata bahwa kesalahan mereka selama ini adalah selalu mengikuti aturan permainan musuh. 3 tahun lalu orang-orang berkuasa memberikan dua pilihan kepada perusahaan: mengorbankan seorang pegawai biasa atau membiarkan proyek bernilai miliaran runtuh. Lalu semua orang memilih mengorbankannya karena menganggap tidak ada pilihan ketiga. Sekarang Luo Cheng melakukan hal yang sama dengan bentuk berbeda, menyuruh mereka memilih antara membocorkan seluruh arsip atau menghapus bukti. Lin Feiwan menolak menerima bahwa hanya ada dua kemungkinan. Ia meminta tim teknologi memisahkan data korban tak bersalah dari bukti kriminal tanpa mengubah arsip asli. Tetapi para ahli menjelaskan bahwa sistem telah dirancang seperti jaring yang saling mengunci. Setiap upaya memindahkan atau menghapus bagian tertentu dapat mempercepat pengiriman otomatis. Mereka membutuhkan kunci utama yang hanya dimiliki Luo Cheng. Saat itulah Lin Feiwan menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Luo Cheng tidak benar-benar ingin data tersebar. Jika jutaan informasi pribadi bocor tanpa kendali, jaringan yang ingin ia kuasai juga akan kehilangan nilainya. Rahasia hanya berguna selama tetap menjadi rahasia. Ancaman kebocoran hanyalah senjata untuk memaksa mereka menghancurkan bukti atas kemauan sendiri. Artinya Luo Cheng membutuhkan mereka hidup, membutuhkan perangkat tetap aktif, dan yang terpenting membutuhkan keyakinan bahwa Lin Feiwan akhirnya akan memilih menyelamatkan orang-orang tak bersalah dengan menghapus masa lalunya sendiri. Lin Feiwan memutuskan mereka akan memberinya apa yang ingin ia lihat, bukan apa yang benar ia inginkan. Mereka menyiapkan rekaman palsu yang memperlihatkan proses penghapusan arsip seolah telah dimulai, lalu mengirim pesan bahwa Lin Feiwan bersedia menghancurkan bukti. Dengan satu syarat, Luo Cheng harus memberikan kunci untuk memastikan seluruh data pribadi benar-benar terhapus. Beberapa menit tidak ada jawaban. Kemudian layar berubah dan wajah Luo Cheng muncul. Ia tersenyum seolah sudah mengetahui keputusan itu sejak awal. Ia mengatakan Lin Feiwan akhirnya memahami bahwa kebenaran tidak selalu lebih penting daripada keselamatan orang banyak. Lin Feiwan menahan kemarahan dan menjawab bahwa dirinya tidak ingin orang tak bersalah menjadi korban hanya demi membersihkan nama sendiri. Luo Cheng terlihat puas, tetapi ia tidak langsung memberikan kunci. Sebaliknya ia meminta Lin Feiwan datang seorang diri ke pusat data lama milik sebuah perusahaan yang sudah bangkrut di kawasan industri utara. Di sana ia akan memberikan akses untuk menghentikan pengiriman. Fu Yanan langsung menolak, tetapi Lin Feiwan hanya menatap layar dan menyadari bahwa undangan itu bukan sekadar perangkap. Luo Cheng ingin bertemu dengannya karena ada sesuatu yang ingin dibuktikannya. Sejak awal pria itu selalu melihat Lin Feiwan sebagai simbol kelemahan sistem lama. Seorang perempuan biasa yang dapat dihancurkan dengan satu keputusan. Kini perempuan yang sama justru menjadi pusat runtuhnya jaringan yang dibangun selama puluhan tahun. Bagi seseorang seperti Luo Cheng, membunuhnya dari jauh tidak cukup. Ia ingin melihat Lin Feiwan menyerah secara langsung. Mereka tidak mengikuti permintaan itu secara buta. Lin Feiwan pergi ke pusat data. Tetapi sebelum berangkat, tim teknologi memasang alat komunikasi tersembunyi yang bekerja pada frekuensi terpisah dari jaringan utama. Sementara Fu Yanan dan beberapa orang bergerak melalui jalur lain. Tanpa membawa telepon yang dapat dilacak, Wen Yike tetap bersama tim teknologi untuk mengawasi hitungan mundur. Sedangkan Bibi Ye menjaga suaminya yang akhirnya mulai membuka lebih banyak rahasia masa lalu. Dalam perjalanan, ayah Fu Yanan mengakui bahwa Tang Wei Guo memang pernah dituduh menggelapkan dana.
tetapi bukti terhadapnya sejak awal tidak pernah lengkap. Ia mengetahui ada kejanggalan. Namun saat itu perusahaan berada di ambang kehancuran. Dan Zhou Ximing meyakinkannya bahwa jika kasus dibuka lebih jauh, seluruh kelompok bisnis akan runtuh. Karena takut kehilangan perusahaan, ia memilih diam. Keputusan itulah yang menciptakan luka pertama. Tang Weiguo kehilangan nama, keluarga, dan kehidupan lamanya, lalu membangun jaringan untuk membalas sistem yang menghancurkannya. Zhou Ximing kemudian menggunakan kemarahan itu untuk kepentingan sendiri. Sementara Luo Cheng tumbuh di tengah keyakinan bahwa dunia hanya mengenal dua jenis manusia, mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang menjadi korban. Mendengar semua itu, Bibi Ye akhirnya memahami bahwa bencana yang mereka hadapi bukan lahir dalam satu malam. Setiap generasi mewariskan kebohongan kepada generasi berikutnya, kemudian menggunakan kebohongan baru untuk menutupi yang lama. Sementara itu Lin Feiyuan tiba di pusat data menjelang malam. Bangunan tersebut tampak terbengkalai, tetapi di bawah tanah masih terdapat ruang server yang aktif. Luo Cheng menunggunya sendirian di antara deretan mesin dengan suara kipas yang memenuhi ruangan. Zhou Ximing tidak terlihat. Lin Feiyuan bertanya di mana pria tua itu. Tetapi Luo Cheng hanya mengatakan bahwa orang yang sudah kalah tidak lagi penting. Ia kemudian menunjukkan sebuah perangkat kecil yang berisi kunci utama. Dengan satu kode, pengiriman otomatis dapat dihentikan. Namun sebelum menyerahkannya, ia ingin Lin Feiyuan melakukan satu hal, menghapus salinan bukti yang sudah diberikan kepada penyelidik. Lin Feiyuan mengatakan hal itu mustahil karena salinan sudah berada di banyak tempat. Luo Cheng tersenyum dan menjawab bahwa ia mengetahui lokasi semuanya. Beberapa penyelidik, pengacara, dan pejabat yang mereka percayai ternyata sudah lama berada dalam pengaruh jaringan. Kalimat itu membuat Lin Feiyuan memahami mengapa Luo Cheng terlihat begitu tenang meskipun banyak orang telah ditangkap. Penangkapan yang terjadi mungkin hanya membersihkan anggota yang sudah tidak berguna. Jaringan sesungguhnya masih hidup. Luo Cheng lalu menunjukkan daftar nama yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka lihat. Ia menawarkan kesepakatan. Jika Lin Feiyuan berhenti menyelidiki, ia akan menghapus semua catatan mengenai dirinya, memulihkan reputasinya melalui bukti yang telah disiapkan, bahkan memastikan semua orang yang secara langsung menjebaknya dihukum. Lin Feiyuan dapat kembali hidup normal bersama Fu Yanan. Sementara jaringan tetap berjalan tanpa mengganggunya. Untuk sesaat tawaran itu terdengar. Seperti semua yang dahulu ia inginkan. Namanya bersih. Orang yang bersalah dihukum. Hidupnya kembali. Namun Lin Feiyuan bertanya satu hal. Berapa banyak Lin Feiyuan lain yang akan muncul setelah dirinya? Luo Cheng tidak menjawab. Ia hanya mengatakan dunia selalu membutuhkan seseorang untuk dikorbankan. Jawaban itu menghapus seluruh keraguan Lin Feiyuan. Ia mengatakan bahwa justru karena pernah menjadi orang yang dianggap layak dikorbankan, dirinya tidak akan menerima keselamatan yang dibangun dengan mengorbankan orang lain. Wajah Luo Cheng akhirnya kehilangan ketenangannya. Ia menekan sebuah tombol dan pintu ruang server terkunci. Hitungan mundur di tempat Wen Yike berada tiba-tiba berubah dari lebih dari 20 jam menjadi hanya 1 jam. Luo Cheng sejak awal memiliki kemampuan mempercepat waktu. Ia mengatakan jika Lin Feiyuan ingin menjadi pahlawan, maka ia hanya memiliki 60 menit untuk menyelamatkan semua orang. Di tempat lain, Fu Yanan menerima sinyal darurat dari alat komunikasi Lin Feiyuan dan segera bergerak menuju pusat data. Tetapi akses utama telah ditutup. Pada saat yang sama tim teknologi menemukan bahwa percepatan hitungan mundur menciptakan kelemahan dalam sistem. Ketika Luo Cheng mengubah waktu secara manual, server membuka jalur autentikasi selama beberapa detik. Wen Yike meminta mereka memeriksa catatan tersebut dan menemukan sebagian kunci digital. Mereka belum memiliki kode lengkap, tetapi sekarang ada kemungkinan memecahkan sistem tanpa Luo Cheng. Di ruang server, Lin Feiyuan sengaja terus berbicara untuk mengulur waktu. Ia bertanya, mengapa Luo Cheng begitu membenci keluarga-keluarga besar jika pada akhirnya ia sendiri ingin menguasai jaringan yang sama. Luo Cheng mengatakan dirinya tidak membenci kekuasaan.
Ia hanya membenci kenyataan bahwa kekuasaan diwariskan kepada orang yang tidak pantas memilikinya. Tang Weiguo membesarkannya dengan cerita tentang ketidakadilan. Tetapi ketika tiba waktunya menghancurkan musuh, pria tua itu mulai ragu dan ingin memperbaiki kesalahan. Zhou Ximing lebih berani, tetapi terlalu rakus. Karena itulah Luo Cheng memutuskan mengambil semuanya. Ia tidak ingin balas dendam. Ia ingin sistem baru di mana seluruh keluarga besar, perusahaan, dan orang berpengaruh bergantung pada informasi yang ia miliki. Lin Feiyuan mengatakan itu bukan sistem baru, hanya penjara yang lebih besar dengan Luo Cheng sebagai sipir. Kemarahan pria itu meningkat. Ia mendekat dan mengatakan orang seperti Lin Feiyuan selalu berbicara tentang moral. Karena tidak pernah memiliki kesempatan memegang kekuasaan sejati. Jika suatu hari ia harus memilih antara menyelamatkan Fuyanan dan menyelamatkan 1000 orang asing, semua prinsipnya akan runtuh. Tepat ketika ia mengatakan itu, layar besar di belakangnya menyala. Sebuah kamera menunjukkan Fuyanan telah ditangkap di lorong luar oleh beberapa orang bersenjata yang ternyata sudah menunggu. Luo Cheng memang mengetahui pria itu akan mengikuti. Ia memberikan pilihan baru. Lin Feiyuan dapat mengambil kunci utama dan menghentikan kebocoran. Tetapi pintu menuju ruangan Fuyanan akan tetap terkunci ketika sistem keamanan membakar server untuk menghancurkan bukti. Atau ia dapat membuka pintu Fuyanan. Tetapi kunci utama akan dihancurkan. Dan data jutaan orang tersebar. Luo Cheng tersenyum karena yakin akhirnya berhasil menciptakan pilihan yang tidak memiliki jalan ketiga. Lin Feiyuan memandang layar, melihat Fuyanan yang terluka, tetapi masih sadar, lalu melihat perangkat kunci di tangan Luo Cheng. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tidak bergerak. Ia memahami bahwa pria itu kembali melakukan kesalahan yang sama, menganggap semua keputusan harus dibuat seorang diri. Lin Feiyuan tiba-tiba tersenyum. Luo Cheng bertanya, mengapa? Ia menjawab karena sejak awal dirinya tidak pernah datang untuk menyelamatkan dunia sendirian. Pada detik yang sama seluruh lampu server berkedip. Wen Yike dan tim teknologi berhasil menggunakan celah autentikasi untuk masuk ke sistem. Pintu lorong terbuka beberapa detik. Fu Yanan langsung menyerang penjaga terdekat dan berhasil membebaskan diri. Luo Cheng berbalik ke layar dengan marah. Dan kesempatan singkat itu digunakan Lin Feiyuan untuk merebut perangkat kunci. Luo Cheng mengejarnya. Tetapi Fuyanan menerobos masuk tepat ketika sistem keamanan mulai mengeluarkan peringatan kebakaran. Mereka bertiga terjebak di antara server yang mulai panas. Luo Cheng berusaha merebut perangkat. Fuyanan menahannya. Sementara Lin Feiyuan memasukkan kunci ke terminal utama. Layar meminta kode 16 digit. Mereka hanya memiliki sebagian. Hitungan mundur tinggal 9 menit. Wen Yike mengirim potongan kode yang berhasil ditemukan. Tetapi 4 digit terakhir masih hilang. Lin Feiyuan melihat pola angka dan tiba-tiba teringat transaksi lama yang selalu menggunakan simbol serta tanggal tertentu. Luo Cheng tidak membuat sistem dari nol. Ia membangunnya berdasarkan jaringan Tang Weiguo. 4 digit terakhir kemungkinan berkaitan dengan tanggal yang menjadi awal seluruh dendam mereka. Ia memasukkan tanggal kecelakaan palsu Tang Weiguo. Salah. Kesempatan tinggal 2 kali. Ia kemudian mencoba tanggal ketika Tang Weiguo dituduh melakukan penggelapan. Salah lagi. Tinggal 1 kesempatan. Fuyanan berteriak agar ia tidak menekan apapun sebelum yakin. Hitungan mundur terus berjalan. Lin Feiyuan menutup mata beberapa detik dan memikirkan semua yang telah mereka temukan. Bagi Luo Cheng, awal hidupnya bukan kematian palsu Tang Weiguo atau kasus penggelapan. Awal hidup barunya adalah hari ketika Tang Weiguo membawanya masuk ke rumah. Setelah identitasnya diubah, tanggal itu tercatat di arsip sekolah lama. Lin Feiyuan memasukkan 4 angka terakhir. Sistem berhenti pada 1 menit 12 detik. Namun tidak ada seorang pun langsung merasa menang. Layar berubah menjadi hitam. Kemudian, muncul pemberitahuan bahwa pengiriman otomatis berhasil dihentikan. Tetapi proses lain telah aktif. Beberapa menit sebelumnya, Luo Cheng yang masih ditahan Fuyanan mulai tertawa. Ia mengatakan, mereka memang menyelamatkan data jutaan orang.
Tetapi saat semua perhatian tertuju pada hitungan mundur, seseorang telah memindahkan dana jaringan ke ratusan rekening baru dan menghapus identitas pemilik sebenarnya. Lin Feiyuan bertanya siapa yang melakukannya. Luo Cheng hanya tersenyum dan mengatakan dirinya bukan satu-satunya yang belajar dari Tang Weiguo. Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, suara tembakan terdengar dari lorong. Luo Cheng tiba jatuh. Peluru mengenai bahunya. Seseorang menembak dari kejauhan lalu menghilang sebelum Fu Yanan dapat melihat wajahnya. Lin Feiyuan segera menyadari penembak tidak bermaksud membunuh Luo Cheng saat itu, melainkan mencegahnya mengatakan sesuatu. Ketika keadaan akhirnya diamankan dan Luo Cheng dibawa dalam keadaan hidup, tim penyelidik memeriksa perpindahan dana yang disebutkannya. Uang itu memang telah dipindahkan, tetapi tujuan akhirnya bukan rekening Zhou Ximing, Tang Weiguo, Luo Cheng, atau keluarga Wen. Semua aliran berhenti pada sebuah yayasan yang selama bertahun-tahun terlihat bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Ketua yayasan tersebut adalah seseorang yang tidak pernah mereka curigai karena selama ini tampak sama sekali tidak berhubungan dengan konflik bisnis. Ketika nama itu muncul di layar, Bibi Ye menjatuhkan cangkir dari tangannya. Fu Yanan menatap ibunya, sementara Lin Feiyuan melihat wajah semua orang berubah. Ketua yayasan itu adalah adik perempuan ayah Fu Yanan, Fu Meilin. Seorang perempuan yang selama hampir 20 tahun tinggal di luar negeri dan selalu dianggap tidak tertarik pada bisnis keluarga. Catatan perjalanan menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Fu Meilin sebenarnya telah kembali ke kota 3 bulan sebelumnya dengan identitas berbeda. Tepat sebelum Lin Feiyuan kembali terlibat dalam perusahaan. Pada saat yang sama polisi menemukan Zhou Ximing dalam keadaan hidup di sebuah rumah kosong. Dan kalimat pertama yang ia ucapkan setelah sadar bukan meminta perlindungan atau pengacara. Ia hanya mengatakan bahwa mereka semua masih melihat permainan dari arah yang salah. Tang Weiguo menciptakan jaringan. Dirinya memperluasnya. Luo Cheng mencoba mengambil alihnya. Tetapi orang yang selama bertahun-tahun membiayai semuanya bukan salah satu dari mereka. Ketika ditanya mengapa Fu Meilin melakukan semua itu terhadap keluarganya sendiri, Zhou Ximing tertawa lemah dan mengatakan bahwa jawabannya tersembunyi dalam satu peristiwa yang sengaja dihapus dari sejarah keluarga Fu. Sebuah kematian yang terjadi 23 tahun lalu, jauh sebelum kasus Tang Weiguo. Dan orang yang meninggal malam itu adalah ibu kandung Luo Cheng. Lin Feiyuan terdiam, karena akhirnya memahami bahwa Luo Cheng bukan anak yang kebetulan diselamatkan Tang Weiguo. Ia dilahirkan di dalam pusat rahasia keluarga Fu sendiri. Dan jika hubungan darah yang disembunyikan selama puluhan tahun itu terbukti benar, maka perang yang selama ini mereka anggap sebagai perebutan bisnis sebenarnya bermula dari sebuah rahasia keluarga yang jauh lebih gelap daripada uang, saham, atau balas dendam. Nama Fu Meilin mengubah arah penyelidikan dalam satu malam, tetapi Lin Feiyuan menolak. Menganggap perempuan itu sebagai dalang hanya karena uang jaringan berakhir di yayasan yang dipimpinnya. Ia sudah terlalu sering melihat bukti sengaja disusun agar menunjuk kepada seseorang tertentu. Jika rekening yayasan memang digunakan selama bertahun-tahun tanpa menimbulkan kecurigaan, ada kemungkinan Fu Meilin mengetahui semuanya, tetapi ada pula kemungkinan namanya digunakan sebagai lapisan perlindungan. Mereka membutuhkan kebenaran mengenai kematian ibu kandung Luo Cheng 23 tahun lalu. Bibi Ye akhirnya membawa mereka ke ruang penyimpanan pribadi keluarga Fu yang bahkan tidak tercatat dalam arsip perusahaan. Di sana, tersimpan dokumen keluarga, surat lama, foto, dan beberapa catatan yang sengaja tidak pernah dimasukkan ke sistem digital. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan foto seorang perempuan muda bernama Su Qinglan. Wajahnya membuat semua orang terdiam karena kemiripannya dengan Luo Cheng begitu jelas. Su Qinglan bukan orang luar. Ia pernah bekerja sebagai sekretaris pribadi ayah Fu Yanan ketika perusahaan masih kecil. Tetapi hubungan mereka ternyata jauh lebih rumit daripada yang tercatat. Dari surat-surat lama terungkap bahwa Su Qinglan pernah memiliki hubungan dengan adik laki-laki ayah Fu Yanan,
Fu Zhenyu, yang meninggal dalam kecelakaan beberapa bulan sebelum Luo Cheng lahir. Keluarga tidak pernah mengakui hubungan tersebut karena saat itu Fu Zhenyu sudah dipersiapkan menikahi perempuan dari keluarga bisnis lain. Setelah kematiannya, Su Qinglan mengandung seorang anak dan meminta keluarga Fu mengakui anak tersebut sebagai darah keluarga. Permintaan itu ditolak. Beberapa bulan setelah melahirkan, Su Qinglan meninggal dalam kecelakaan yang laporan resminya menyebutkan sebagai kebakaran rumah. Bayinya dinyatakan hilang dan dianggap ikut meninggal. Bayi itu ternyata Luo Cheng. Tang Weiguo menemukannya hidup dan membesarkannya dengan identitas baru. Ketika kebenaran tersebut terungkap, Fu Yanan memandang ayahnya dengan kemarahan yang sulit disembunyikan. Jika Luo Cheng benar-benar anak Fu Zhenyu, berarti ia sepupunya sendiri dan memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Fu. Ayah Fu Yanan mengakui mengetahui Su Qinglan memiliki anak, tetapi bersumpah tidak pernah mengetahui bayi tersebut selamat. Ia juga mengatakan dirinya tidak memerintahkan kematian perempuan itu. Pada malam kebakaran ia berada di luar kota. Orang yang mengurus seluruh persoalan keluarga saat itu adalah ayah mereka, kepala keluarga Fu generasi sebelumnya, dan satu orang lain yang dipercaya menyelesaikan masalah. Secara diam-diam, orang itu adalah Fu Meilin. Saat itu usianya masih sangat muda, tetapi ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang diam-diam membantu Su Qinglan. Bibi Ye tiba-tiba memahami sesuatu. Mungkin yayasan bukan alat Fu Meilin untuk membiayai jaringan. Mungkin justru jaringan menggunakan yayasan karena mengetahui Fu Meilin selama bertahun-tahun mengirim uang untuk seseorang. Mereka memeriksa catatan awal yayasan dan menemukan pembayaran pertama dilakukan 22 tahun lalu kepada sebuah panti asuhan di kota lain. Nama penerima tidak tercatat, hanya sebuah kode. Kode yang sama kemudian muncul dalam biaya pendidikan Luo Cheng. Fu Meilin ternyata mengetahui Luo Cheng masih hidup sejak kecil. Ia membiayai hidupnya secara diam-diam, tetapi tidak pernah membawanya kembali ke keluarga Fu. Pertanyaan yang lebih berat muncul, apakah ia melakukannya untuk melindungi Luo Cheng, atau karena rasa bersalah atas sesuatu yang terjadi kepada ibunya. Mereka akhirnya menemukan Fu Meilin bukan melalui rekening bank atau catatan perjalanan, melainkan melalui sebuah surat lama yang dikirimnya kepada pengelola panti asuhan. Di dalam surat itu terdapat nama tempat yang hanya disebut sebagai Rumah Qinglan, sebuah rumah kecil di pegunungan yang dibeli bertahun-tahun lalu menggunakan nama orang lain. Fu Yanan, Lin Feiyuan, dan Bibi Ye pergi ke sana tanpa memberitahukan lokasi kepada siapapun selain tim kecil yang benar-benar dipercaya. Rumah itu tampak sederhana dan jauh dari gambaran tempat persembunyian seorang dalang jaringan besar. Fu Meilin sendiri yang membuka pintu. Ia tidak melarikan diri ketika melihat mereka. Perempuan berusia hampir 60 tahun itu hanya memandang kakaknya, kemudian berkata bahwa hari yang selama puluhan tahun ia takutkan akhirnya datang. Di dalam rumah terdapat foto Su Qinglan di hampir setiap sudut. Fu Meilin menceritakan bahwa Su Qinglan dahulu adalah sahabat terdekatnya. Ketika keluarga menolak mengakui anak Su Qinglan, Fu Meilin mencoba membantunya pergi. Mereka merencanakan pelarian pada malam kebakaran. Namun rencana itu bocor. Seseorang datang lebih dahulu untuk mengambil dokumen yang dapat membuktikan hubungan Fu Zhenyu dengan Su Qinglan. Pertengkaran terjadi, dan api menyebar. Fu Meilin berhasil menyelamatkan bayi Luo Cheng melalui pintu belakang. Tetapi, ketika kembali untuk menolong Su Qinglan, rumah sudah dipenuhi api. Tang Weiguo yang kebetulan mengetahui konflik keluarga membantu membawa bayi itu pergi. Mereka sepakat menyembunyikan identitasnya karena percaya seseorang di dalam keluarga akan membunuhnya jika mengetahui ia masih hidup. Fu Meilin membiayai kehidupan Luo Cheng secara diam-diam melalui yayasan, sedangkan Tang Weiguo membesarkannya. Kesalahan terbesar mereka adalah tidak menyadari bahwa Tang Weiguo perlahan menanamkan kebencian kepada anak tersebut. Tang Weiguo sendiri hidup dengan luka karena dituduh melakukan penggelapan beberapa tahun kemudian, sehingga kisah tentang ketidakadilan keluarga Fu berubah menjadi satu-satunya dunia yang dikenal Luo Cheng. Fu Meilin mengatakan dirinya mencoba menemui Luo Cheng ketika dewasa,
Tetapi pria itu sudah tidak menganggapnya keluarga. Ia hanya menginginkan satu hal, mengembalikan semua yang menurutnya dirampas dari ayah dan ibunya. Ketika Lin Feiwan bertanya mengenai dana jaringan yang mengalir melalui yayasan, Fu Meilin terlihat benar-benar terkejut. Ia membawa mereka ke ruang kerja dan membuka catatan keuangan asli. Ternyata selama bertahun-tahun terdapat rekening bayangan yang dibuat menggunakan identitas yayasan tanpa sepengetahuannya. Seseorang meniru otorisasi digital dan menggunakan jaringan perusahaan amal untuk memindahkan uang. Namun satu transaksi berbeda, 3 tahun lalu, tepat beberapa hari sebelum Lin Feiwan dijadikan kambing hitam, Fu Meilin sendiri mengirim uang dalam jumlah besar kepada Tang Weiguo. Ia mengakui transaksi itu. Tang Weiguo datang kepadanya dengan membawa bukti bahwa seseorang sedang mencoba membunuh Luo Cheng. Ia meminta dana untuk membawa Luo Cheng keluar negeri. Fu Meilin memberikan uang tanpa bertanya lebih jauh. Belakangan ia baru mengetahui uang itu tidak pernah digunakan untuk melarikan diri. Dana tersebut menjadi modal untuk operasi kebocoran proyek yang akhirnya menghancurkan karir Lin Feiwan. Wajah Fu Meilin kehilangan warna ketika menyadari bahwa tanpa sengaja ia ikut membiayai kejadian yang menghancurkan hidup seorang perempuan yang bahkan tidak dikenalnya. Lin Feiwan tidak marah dengan cara yang diharapkan semua orang. Ia hanya bertanya satu hal, siapa yang membocorkan rencana pelarian Su Qinglan 23 tahun lalu. Fu Meilin terdiam sangat lama sebelum menjawab bahwa selama ini ia percaya Zhou Ximing yang melakukannya. Tetapi beberapa tahun kemudian ia menemukan bukti bahwa Zhou Ximing bahkan belum berada di kota malam itu. Ada seseorang lain yang mengetahui rencana mereka, seseorang yang berada sangat dekat dengan keluarga dan memiliki alasan memastikan anak Su Qinglan tidak pernah diakui. Jawabannya membawa mereka kembali kepada rahasia yang lebih tua. Fu Zhenyu, ayah kandung Luo Cheng, ternyata tidak meninggal karena kecelakaan biasa. Beberapa minggu sebelum kematiannya ia menemukan transaksi ilegal yang melibatkan dana perusahaan dan berniat melaporkannya kepada ayahnya. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun Tang Weiguo. Tetapi tanda tangan persetujuannya berasal dari orang lain. Dokumen asli hilang setelah Fu Zhenyu meninggal. Su Qinglan menyimpan salinan karena Fu Zhenyu pernah memberikannya kepadanya sebagai perlindungan. Itulah dokumen yang dicari seseorang pada malam kebakaran. Jika dokumen tersebut masih ada, seluruh sejarah dapat berubah. Fu Meilin mengatakan Su Qinglan pernah memberitahunya bahwa salinan tidak disimpan di rumah, tetapi disembunyikan di tempat yang hanya dapat ditemukan anaknya suatu hari nanti. Mereka semua langsung memikirkan Luo Cheng. Mungkin selama ini pria itu bukan sekadar mengejar warisan atau membalas kematian ibunya. Ia sedang mencari dokumen terakhir yang dapat membuktikan siapa sebenarnya yang menghancurkan kedua orang tuanya. Namun Luo Cheng sendiri mungkin tidak mengetahui lokasi dokumen tersebut. Lin Feiwan teringat daftar target dari jaringan dan meminta tim memeriksa nama Fu Zhenyu. Namanya memang ada, tetapi statusnya bukan selesai seperti ayah Fu Yanan. Di samping namanya, terdapat kode khusus yang berarti sumber awal. Artinya seluruh jaringan Tang Weiguo dibangun dari kasus kematian Fu Zhenyu. Ketika data lain diperiksa, mereka menemukan transaksi mencurigakan. Dilakukan 2 hari sebelum kecelakaan Fu Zhenyu melalui sebuah perusahaan yang kemudian dibubarkan. Pemilik resminya sudah meninggal, tetapi sekretaris perusahaan saat itu masih hidup. Namanya membuat Bibi Ye hampir tidak percaya. Shenrong, dokter keluarga yang menghilang. Setelah catatan medis ayah Fu Yanan diperiksa, dokter yang selama ini dianggap hanya membantu menutupi serangan terhadap ayah Fu Yanan ternyata sudah terlibat jauh sebelum itu. Mereka mulai memahami perannya. Shenrong bukan dalang, tetapi ia adalah orang yang selama puluhan tahun memastikan rahasia keluarga tetap terkubur, mengubah laporan medis, menghilangkan catatan kematian, dan membuat kejadian yang disengaja terlihat seperti kecelakaan atau penyakit alami. Jika ada satu orang yang mengetahui siapa berada di balik kematian Fu Zhenyu, Su Qinglan, dan serangan terhadap ayah Fu Yanan, orang itu adalah Shenrong. Masalahnya, pria tersebut sudah
menghilang. Namun Fu Meilin memberikan informasi yang tidak diketahui siapapun. Shenrong memiliki seorang putri yang tinggal menggunakan nama keluarga ibunya dan selama bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Beberapa bulan lalu perempuan itu kembali ke kota. Ketika nama dan fotonya diperiksa, Lin Feiyuan merasa pernah melihatnya. Ia adalah salah satu anggota tim konsultan eksternal yang terlibat dalam proyek perusahaan mereka. Lebih mengejutkan lagi, perempuan itu berada di ruang rapat pada hari klien besar hampir membatalkan rencana pertama. Kejadian yang kemudian memicu rangkaian konflik dengan Li Junchai. Namanya Shen Yue. Selama ini ia berada begitu dekat dengan Lin Feiyuan tanpa pernah menimbulkan kecurigaan. Mereka mencari Shen Yue, tetapi perempuan itu lebih dahulu menghubungi Lin Feiyuan dan meminta bertemu seorang diri. Kali ini Lin Feiyuan tidak menyembunyikan pesan dari Fu Yanan. Mereka sepakat tidak mengulangi kesalahan lama. Pertemuan berlangsung di sebuah rumah sakit lama yang sudah tidak digunakan. Tempat Shenrong pernah bekerja lebih dari 20 tahun lalu. Shen Yue menunggu di ruang arsip dengan membawa koper kecil. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang ingin menyerang. Begitu Lin Feiyuan datang, ia langsung mengatakan ayahnya masih hidup dan ingin memberikan kesaksian. Tetapi hanya jika keselamatan Shen Yue dijamin. Shenrong selama puluhan tahun bekerja di bawah ancaman. Ia memang memalsukan laporan. Tetapi setiap kali mencoba keluar, seseorang mengingatkannya bahwa putrinya dapat menjadi korban berikutnya. Shen Yue kemudian membuka koper yang berisi jurnal pribadi ayahnya. Catatan tersebut menghubungkan 3 kejadian besar, kematian Fu Zhenyu, kebakaran yang menewaskan Su Qinglan, dan penyakit mendadak ayah Fu Yanan. Semua dilakukan dengan metode berbeda, tetapi perintah selalu datang melalui satu perantara yang sama. Nama perantara itu membuat Lin Feiyuan terdiam. Han Zhen. Namun Shen Yue segera mengatakan Han Zhen bukan dalang. Ia hanya membawa instruksi tanpa mengetahui isi sebenarnya ketika masih menjadi pengacara muda. Bertahun-tahun kemudian Han Zhen menyadari dirinya digunakan dan mulai diam-diam mengumpulkan bukti. Itulah alasan ia mengikuti Qiao Ming dan Luo Cheng di klub rahasia. Itulah pula alasan ia meninggalkan petunjuk mengenai orang kelima dalam foto. Han Zhen sedang mencoba membawa mereka menuju sumber sebenarnya tanpa membuka identitasnya terlalu cepat. Lin Feiyuan bertanya siapa yang memberikan instruksi kepada Han Zhen. Shen Yue membuka halaman terakhir jurnal. Tidak ada nama, hanya sebuah simbol berupa 2 huruf yang selama puluhan tahun dianggap sebagai kode perusahaan. Lin Feiyuan mengenali simbol itu karena pernah melihatnya di dokumen lama perusahaan Fu. Ketika Fu Yanan melihat foto halaman tersebut melalui komunikasi aman, wajahnya berubah. 2 huruf itu bukan kode perusahaan. Itu adalah inisial nama kakeknya, kepala keluarga Fu. Generasi sebelumnya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Untuk sesaat semua orang mengira misteri akhirnya selesai, bahwa pria tua itulah sumber seluruh dosa. Namun Shen Yue mengatakan sesuatu yang membuat kesimpulan itu runtuh lagi. Ayahnya pernah bertemu langsung dengan pemberi perintah setelah kakek Fu Yanan meninggal. Artinya seseorang terus menggunakan inisial orang mati untuk menjalankan jaringan. Identitas tersebut diwariskan seperti sebuah jabatan, bukan nama seseorang. Siapapun yang memegang kendali dapat menggunakan simbol yang sama. Dan menurut jurnal Shenrong, pemegang terakhir identitas itu masih hidup serta berada di dalam lingkaran keluarga sampai hari ini. Sebelum Shen Yue dapat menunjukkan halaman berikutnya, suara kaca pecah terdengar dari lorong. Dan lampu rumah sakit padam. Lin Feiyuan langsung menarik Shen Yue berlindung di balik rak arsip. Seseorang telah menemukan mereka, namun kali ini Fu Yanan sudah bersiap. Tim yang ditempatkan di luar menutup seluruh jalan keluar. Seorang pria tertangkap ketika mencoba melarikan diri melalui tangga belakang. Ia bukan pembunuh profesional, melainkan sopir pribadi yang telah bekerja untuk keluarga Fu lebih dari 30 tahun. Di teleponnya ditemukan pesan yang memerintahkannya mengambil jurnal Shenrong dan membakar sisanya. Pengirim menggunakan nomor sekali pakai. Tetapi ada satu kesalahan. Sebuah pesan lama belum terhapus sempurna dan menyebut lokasi pertemuan beberapa tahun sebelumnya. Lokasi itu adalah rumah peristirahatan milik keluarga Fu.
Bibi Ye memeriksa catatan penggunaan rumah tersebut. Hanya 3 orang memiliki akses bebas, tanpa harus mencatat kunjungan, dirinya, suaminya, dan 1 anggota keluarga lain. Fu Meilin tidak, termasuk karena sudah lama tinggal di luar negeri. Orang ketiga adalah kakak tertua ayah Fu Yanan, Fu Guoqiang, seorang pria yang selama bertahun-tahun dianggap telah pensiun total dari bisnis. Karena kondisi kesehatan dan hampir tidak pernah muncul dalam konflik keluarga, Fu Guoqiang juga merupakan orang yang paling diuntungkan jika Fu Zhenyu tidak pernah memiliki ahli waris sah. Jika Luo Cheng diakui sebagai anak Fu Zhenyu, pembagian kepemilikan keluarga puluhan tahun lalu seharusnya berubah. Tiba-tiba seluruh motif menjadi jauh lebih jelas. Fu Zhenyu menemukan transaksi ilegal. Ia meninggal. Su Qinglan memiliki bukti dan seorang anak yang dapat menuntut hak waris. Ia meninggal. Luo Cheng disembunyikan. Tang Weiguo kemudian dituduh melakukan penggelapan ketika mulai menggali kebenaran. Ayah Fu Yanan diserang ketika hendak membuka kasus lama. Setiap orang yang mendekati rahasia yang sama selalu disingkirkan. Fu Guoqiang selama ini tampak tidak berbahaya karena tidak pernah berada di pusat perusahaan. Tetapi justru posisi itu membuatnya tidak terlihat. Ketika mereka mendatangi kediamannya, rumah tersebut kosong. Di ruang kerja hanya ada 1 foto keluarga besar yang sengaja diletakkan di atas meja. Wajah Fu Zhenyu dicoret. Di belakang foto tertulis alamat sebuah pemakaman tua. Mereka pergi ke sana dan menemukan sebuah makam tanpa nama yang selama 23 tahun dianggap makam bayi Su Qinglan. Ketika makam dibuka berdasarkan izin penyelidikan, tidak ada jasad bayi. Hanya sebuah kotak logam kecil. Di dalamnya terdapat dokumen yang disembunyikan Su Qinglan sebelum kematiannya. Dokumen itu membuktikan transaksi ilegal, hubungan darah Luo Cheng, dan 1 surat tulisan tangan Fu Zhenyu. Pada bagian terakhir surat, Fu Zhenyu menulis bahwa jika sesuatu terjadi kepadanya, jangan mencurigai orang luar karena orang yang paling takut kebenaran terbuka adalah kakaknya sendiri, Fu Guoqiang. Namun sebelum mereka sempat membawa dokumen itu keluar, Luo Cheng muncul dari antara pepohonan. Bahunya masih diperban akibat luka tembak. Wajahnya pucat, tetapi tatapannya jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tidak membawa senjata, ia hanya menatap kotak yang selama hidupnya mungkin menjadi jawaban atas semua pertanyaannya. Lin Feiyuan menyerahkan surat ayahnya tanpa berkata apa-apa. Luo Cheng membaca setiap baris dengan tangan gemetar. Seluruh kebencian yang selama ini diarahkan kepada keluarga Fu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Ia akhirnya mengetahui ayahnya tidak meninggalkannya. Ibunya tidak sekadar menjadi korban kecelakaan, dan Tang Weiguo tidak pernah menceritakan seluruh kebenaran. Namun bagian paling menyakitkan ada pada kalimat terakhir surat itu. Fu Zhenyu menulis bahwa jika anaknya lahir, ia tidak ingin anak tersebut tumbuh dengan dendam keluarga. Karena warisan terbaik yang dapat diberikan seorang ayah bukan saham atau nama besar, melainkan kebebasan untuk memilih menjadi manusia seperti apa. Luo Cheng menutup surat dengan mata merah. Untuk pertama kalinya sejak semua konflik dimulai, pria yang selalu berbicara tentang kekuasaan itu tidak memiliki jawaban. Kemudian ia mengeluarkan sebuah perangkat kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lin Feiyuan. Di dalamnya terdapat lokasi Fu Guoqiang dan salinan jaringan terakhir yang belum pernah ditemukan siapapun. Luo Cheng mengatakan dirinya tidak meminta pengampunan dan siap bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan. Tetapi sebelum menyerahkan diri ia ingin satu hal diselesaikan. Fu Guoqiang harus berdiri di depan semua orang yang hidupnya telah dihancurkan dan mengakui bahwa seluruh perang selama puluhan tahun bermula bukan karena perusahaan, bukan karena Tang Weiguo, bukan karena Zhou Ximing, bahkan bukan karena dirinya, melainkan karena seorang kakak yang takut kehilangan kekuasaan kepada adiknya sendiri. Lin Feiyuan memandang lokasi yang muncul di perangkat. Tempat itu bukan rumah persembunyian atau gedung kosong. Fu Guoqiang berada di kantor pusat perusahaan keluarga Fu. Dan berdasarkan akses sistem, ia baru saja masuk ke ruang rapat utama tempat seluruh dewan direksi sedang berkumpul untuk membahas krisis.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ia membawa dokumen yang dapat memindahkan kendali perusahaan secara darurat ke tangannya jika mayoritas anggota dewan menandatanganinya. Setelah gagal menghapus bukti masa lalu, Fu Guoqiang tidak sedang melarikan diri. Ia sedang melakukan langkah terakhir yang paling berbahaya, mengambil perusahaan secara terbuka sebelum kebenaran sempat menghancurkannya, lalu menggunakan seluruh kekuasaan yang tersisa untuk mengubah dirinya dari tersangka menjadi orang yang menentukan siapa yang akan dianggap bersalah. Ketika Lin Feiyuan, Fu Yanan, Luo Cheng, dan orang-orang yang mereka percaya tiba di kantor pusat keluarga Fu, rapat Dewan Direksi sudah berlangsung hampir 40 menit dan situasinya jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Fu Guoqiang tidak datang sebagai seorang pria tua yang sedang berusaha mempertahankan diri dari tuduhan, melainkan sebagai anggota tertua keluarga yang mengaku ingin menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Di hadapan para pemegang saham ia menyusun cerita yang sangat meyakinkan. Fu Yanan dianggap telah membiarkan persoalan pribadi dengan Lin Feiyuan menyeret perusahaan ke dalam penyelidikan besar. Ayah Fu Yanan dianggap tidak lagi mampu mengambil keputusan karena kondisi kesehatannya. Bibi Ye dituduh menggunakan audit internal untuk membersihkan orang-orang yang tidak sejalan dengan keluarganya. Sementara Luo Cheng digambarkan sebagai pelaku utama jaringan kriminal yang kini mencoba memalsukan dokumen demi menghancurkan keluarga Fu dari dalam. Beberapa anggota dewan mulai percaya karena nilai saham terus jatuh dan mitra bisnis menuntut kepastian. Dalam keadaan panik, manusia lebih mudah menerima seseorang yang menawarkan jawaban sederhana daripada kebenaran yang rumit. Fu Guoqiang memanfaatkan ketakutan itu dengan sempurna. Ia mengajukan mekanisme kendali darurat yang akan memberinya wewenang penuh selama 6 bulan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan, membekukan penyelidikan internal, mengganti jajaran manajemen, dan mengambil keputusan tanpa persetujuan keluarga. Hanya beberapa tanda tangan lagi yang dibutuhkan ketika pintu ruang rapat terbuka dan Fu Yanan masuk bersama Lin Feiyuan. Semua mata langsung tertuju kepada mereka. Tetapi kejutan terbesar terjadi ketika Luo Cheng berjalan masuk beberapa langkah di belakang. Suasana seketika berubah. Fu Guoqiang berdiri dan menunjuk Luo Cheng sebagai buronan yang seharusnya ditangkap. Tetapi Luo Cheng tidak bereaksi terhadap penghinaan itu. Ia hanya meletakkan surat Fu Zhenyu di tengah meja dan berkata bahwa selama hidupnya ia mengira seluruh keluarga Fu adalah musuhnya. Padahal orang yang sebenarnya membunuh masa depan keluarganya berada tepat di ruangan tersebut. Fu Guoqiang tertawa dan menyebut surat itu palsu. Lin Feiyuan sudah menduga jawaban tersebut. Ia tidak mencoba memenangkan perdebatan hanya dengan satu surat. Ia meminta layar rapat diaktifkan, kemudian menampilkan rangkaian bukti yang mereka kumpulkan. Transaksi perusahaan, bayangan sebelum kematian Fu Zhenyu, hubungan Shenrong dengan pemalsuan laporan medis, catatan Fu Meilin mengenai penyelamatan bayi Su Qinglan, jurnal Shenrong, dokumen asli yang ditemukan di makam kosong, dan pola keuntungan saham yang selama puluhan tahun mengarah kepada perusahaan-perusahaan yang diam-diam terhubung dengan orang kepercayaan Fu Guoqiang. Namun Fu Guoqiang tetap tenang. Ia mengatakan semua bukti tersebut hanya hubungan tidak langsung dan tidak ada satupun yang membuktikan dirinya memerintahkan kematian seseorang. Saat itulah Lin Feiyuan memahami mengapa pria itu berani datang ke kantor pusat. Ia yakin semua orang yang dapat memberikan kesaksian langsung sudah mati, hilang, atau terlalu terlibat kejahatan sehingga kesaksiannya mudah dipatahkan. Karena itu Lin Feiyuan tidak menjawab. Ia hanya melihat ke arah pintu. Beberapa detik kemudian Han Zhen masuk bersama Shenrong yang selama ini bersembunyi. Wajah Fu Guoqiang akhirnya berubah untuk pertama kalinya. Shenrong berjalan perlahan menuju meja dan mengatakan dirinya sudah terlalu tua untuk terus hidup dengan ketakutan. 23 tahun lalu ia dipanggil setelah kecelakaan Fu Zhenyu dan diminta menandatangani laporan yang menyatakan kematian terjadi akibat kegagalan kendaraan. Biasa, ia mengetahui hasil pemeriksaan tidak cocok karena dalam darah Fu Zhenyu ditemukan zat yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran sebelum kecelakaan.
Tetapi laporan tersebut dihapus atas perintah seseorang. Beberapa bulan kemudian, setelah kebakaran yang menewaskan Su Qinglan, ia kembali diminta mengubah catatan kematian dan menghapus informasi bahwa seorang bayi pernah ditemukan hidup di dekat lokasi. Bertahun-tahun sesudahnya ia digunakan lagi. Ketika ayah Fu Yanan mulai menyelidiki transaksi lama, kali ini ia diperintahkan memberikan kombinasi obat yang membuat kondisi pria tersebut menyerupai serangan saraf berat tanpa langsung membunuhnya. Shenrong mengakui semua perbuatannya dan bersedia menerima hukuman. Fu Guoqiang bertanya apakah ia memiliki bukti bahwa perintah datang darinya. Shenrong mengeluarkan sebuah alat perekam lama. Selama bertahun-tahun ia menyimpan rekaman, karena tahu suatu hari dirinya mungkin akan dibunuh untuk menutup mulut. Suara dalam rekaman memang milik Fu Guoqiang. Tidak ada perintah langsung untuk membunuh, tetapi terdapat kalimat mengenai memastikan Fu Zhenyu tidak pernah menghadiri rapat berikutnya, memastikan Su Qinglan tidak dapat membawa dokumen keluar, dan memastikan adiknya tidak lagi mampu membuka kembali kasus lama. Fu Guoqiang masih mencoba mengatakan rekaman itu dapat dimanipulasi. Tetapi Han Zhen kemudian menyerahkan dokumen pembayaran yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Semua potongan akhirnya terhubung. Fu Guoqiang perlahan kehilangan ketenangan. Ia memandang anggota dewan yang beberapa menit sebelumnya hampir menyerahkan perusahaan kepadanya, lalu mengatakan mereka semua munafik. Menurutnya keluarga Fu tidak akan pernah menjadi sebesar sekarang tanpa keputusan-keputusan kotor yang dibuat di masa lalu. Fu Zhenyu terlalu idealis dan hendak menghancurkan perusahaan hanya demi membuktikan beberapa transaksi ilegal. Su Qinglan ingin menggunakan anaknya untuk mendapatkan hak dalam keluarga. Tang Weiguo terlalu banyak mengetahui aliran uang. Ayah Fu Yanan kemudian ingin membuka semuanya ketika perusahaan sudah berkembang. Dalam pikirannya, setiap orang tersebut mengancam sesuatu yang dibangun selama puluhan tahun. Ia mengaku tidak pernah melihat dirinya sebagai pembunuh, melainkan penjaga keluarga yang melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain. Luo Cheng mendengarkan dengan tangan mengepal, tetapi Lin Feiwan menahannya. Ketika ia hendak maju, ia mengatakan kepada Luo Cheng bahwa jika dirinya menyerang Fu Guoqiang sekarang, pria tua itu akan mendapatkan apa yang paling diinginkan, kesempatan mengubah dirinya menjadi korban dan Luo Cheng menjadi monster. Luo Cheng berhenti. Kata-kata itu jauh lebih sulit diterimanya daripada dorongan untuk membalas dendam. Tetapi ia akhirnya mundur. Fu Guoqiang kemudian menatap Lin Feiwan dan mengatakan perempuan seperti dirinya tidak memahami beban mempertahankan kerajaan bisnis. Lin Feiwan menjawab bahwa justru kalimat seperti itulah yang menghancurkan begitu banyak orang. Karena setiap kejahatan selalu dibungkus dengan alasan melindungi sesuatu yang dianggap lebih besar. 3 tahun lalu hidupnya dianggap lebih kecil daripada sebuah proyek. 23 tahun lalu hidup Su Qinglan dianggap lebih kecil daripada reputasi keluarga. Fu Zhenyu dianggap lebih kecil daripada perusahaan. Selama orang seperti Fu Guoqiang terus menentukan nilai manusia berdasarkan kegunaannya, tidak akan pernah ada akhir bagi korban berikutnya. Namun ketika petugas yang sudah menunggu hendak membawa Fu Guoqiang, pria tua itu tiba-tiba tersenyum dan mengatakan bahwa mereka masih belum memahami permainan terakhir. Ia memang melakukan banyak hal, tetapi jaringan yang tumbuh setelahnya sudah lama berada di luar kendalinya. Ia mengakui menggunakan Zhou Ximing, memanfaatkan ketakutan Shenrong, menutup kasus Tang Weiguo, dan memastikan identitas Luo Cheng tetap tersembunyi. Tetapi, operasi 3 tahun lalu yang menjadikan Lin Feiwan kambing hitam bukan perintahnya. Saat itu ia bahkan tidak mengetahui nama Lin Feiwan sampai kasus selesai. Pernyataan tersebut membuat ruangan kembali sunyi. Luo Cheng langsung mengatakan itu kebohongan untuk memecah penyelidikan. Tetapi Lin Feiwan teringat satu detail yang tidak pernah cocok. Ayah Fu Yanan memang mengaku memilih namanya sebagai umpan untuk memancing jaringan. Tetapi seseorang kemudian menghilangkan bukti yang seharusnya membersihkannya. Jika Fu Guoqiang tidak memerintahkan perubahan rencana, siapa yang melakukannya? Fu Guoqiang mengatakan seseorang melihat kesempatan ketika nama Lin Feiwan masuk ke dalam operasi.
Orang itu mengetahui bahwa Fu Yanan mulai memperhatikan kasus tersebut dan sengaja memastikan Lin Feiwan benar-benar dihancurkan, agar Fu Yanan terdorong menyelidiki lebih jauh. Dengan kata lain, penderitaan Lin Feiwan bukan hanya upaya menutup kebocoran. Ia digunakan sebagai umpan untuk menarik Fu Yanan menuju konflik keluarga yang lebih besar. Seseorang sengaja menghubungkan mereka sejak 3 tahun lalu. Lin Feiwan merasa dingin ketika memahami artinya. Pertemuan mereka kembali. Hubungan kontrak, masuknya dirinya ke perusahaan, bahkan berbagai krisis yang membuat Fu Yanan semakin dekat. Dengannya mungkin tidak semuanya kebetulan. Fu Guoqiang kemudian mengatakan bahwa jika mereka ingin mengetahui siapa yang mengubah rencana 3 tahun lalu, tanyakan kepada orang yang mendapatkan keuntungan terbesar dari kedekatan Lin Feiwan dan Fu Yanan. Semua mata secara naluriah beralih kepada keluarga Fu. Tetapi Lin Feiwan justru memikirkan orang lain. Seseorang yang sejak awal mendorong mereka semakin dekat. Seseorang yang menyamar untuk menilai dirinya. Seseorang yang mengetahui hubungan mereka jauh lebih awal daripada orang lain. Tatapannya perlahan beralih kepada Bibi Ye. Fu Yanan langsung berdiri di depan ibunya seolah menolak kemungkinan tersebut. Tetapi Bibi Ye tidak marah. Wajahnya justru terlihat sangat sedih. Ia mengakui bahwa 3 tahun lalu dirinya mengetahui kasus Lin Feiwan lebih banyak daripada yang pernah ia ceritakan. Setelah suaminya gagal membuka jaringan lama dan kemudian jatuh sakit, Bibi Ye diam-diam melanjutkan penyelidikan. Ia mengetahui seseorang menggunakan Lin Feiwan sebagai kambing hitam dan mengetahui Fu Yanan mencoba membersihkan namanya. Namun ia tidak menghentikan kedekatan mereka ketika Lin Feiwan kembali karena percaya perempuan itu dapat menjadi satu-satunya orang yang membuat putranya tidak berubah menjadi pria seperti generasi keluarga sebelumnya. Fu Yanan bertanya apakah ibunya sengaja mempertemukan mereka. Bibi Ye mengatakan tidak pada awalnya. Tetapi setelah melihat hubungan mereka berkembang, ia memang beberapa kali menciptakan kesempatan agar mereka terus bertemu. Termasuk penyamarannya. Sebagai pekerja biasa dan undangan ke rumah, Lin Feiwan merasa terluka karena sekali lagi mengetahui ada orang yang mengatur sebagian hidupnya tanpa persetujuan. Tetapi ia juga melihat perbedaan penting. Bibi Ye mungkin memengaruhi pertemuan mereka sekarang. Namun ia tidak mengubah bukti 3 tahun lalu. Ketika ditanya siapa yang melakukannya, Bibi Ye mengeluarkan sebuah surat yang selama bertahun-tahun disembunyikannya. Surat itu berasal dari seseorang yang mengaku mengetahui bahwa Lin Feiwan sengaja dibiarkan menanggung kesalahan karena hanya dengan cara itu Fu Yanan akan terus menggali jaringan lama. Pengirim tidak pernah menuliskan nama, hanya satu simbol kecil berbentuk lingkaran terbelah. Luo Cheng langsung mengenal simbol tersebut. Itu adalah tanda yang digunakan Tang Weiguo pada dokumen paling rahasia yang tidak boleh diketahui bahkan oleh Zhou Ximing. Mereka segera mencari Tang Weiguo. Tetapi pria itu menghilang dari tempat perawatan setelah kekacauan di kantor lama. Selama ini semua orang menganggap ia terluka dan sedang bersembunyi dari Luo Cheng. Padahal mungkin ia sengaja menghilang sebelum rahasianya terbuka. Luo Cheng terlihat terpukul karena Tang Weiguo adalah orang yang membesarkannya. Ia mulai mengingat masa kecilnya dengan cara berbeda. Tang Weiguo selalu mengatakan keluarga Fu menghancurkan ibunya, tetapi tidak pernah memberitahukan bahwa Fu Guoqiang adalah orang utama di balik tragedi tersebut. Ia justru membiarkan Luo Cheng membenci seluruh keluarga. Lebih aneh lagi, Tang Weiguo mendorongnya belajar teknologi, membangun jaringan, dan masuk ke perusahaan Fu melalui identitas baru. Mungkin sejak awal Luo Cheng juga hanyalah alat. Lin Feiwan meminta semua data mengenai Tang Weiguo diperiksa kembali tanpa menggunakan asumsi lama. Mereka menemukan bahwa setelah kematian palsunya, Tang Weiguo tidak langsung membangun jaringan balas dendam. Selama beberapa tahun pertama ia justru mengumpulkan informasi mengenai keluarga-keluarga besar, termasuk rahasia yang tidak berhubungan dengan kasusnya sendiri. Ia tidak hanya ingin membalas dendam, ia membangun sistem yang suatu hari dapat mengendalikan semua pihak. Melalui informasi, Zhou Ximing kemudian memperluas sistem itu. Tetapi fondasinya tetap milik Tang Weiguo. Lebih mengejutkan lagi,
Transaksi 3 tahun lalu menunjukkan pembayaran kepada Qiao Ming dilakukan dari rekening yang hanya dapat dibuka menggunakan kode lama Tang Weiguo. Artinya ia mengetahui operasi yang menjebak Lin Feiyuan. Ketika lokasi terakhirnya dilacak, mereka menemukan sinyal dari sebuah stasiun kereta tua yang sudah tidak digunakan. Lin Feiyuan, Fu Yanan, dan Luo Cheng pergi bersama, sementara pihak berwenang mengikuti dari jarak aman. Tang Weiguo menunggu di ruang tunggu kosong dengan sebuah koper dan tidak mencoba melarikan diri. Ia mengatakan sudah menduga mereka akhirnya akan sampai kepadanya. Luo Cheng langsung bertanya apakah selama ini dirinya hanya alat. Tang Weiguo menjawab bahwa pada awalnya ia menyelamatkan Luo Cheng karena merasa kasihan kepada seorang bayi yang kehilangan ibu. Tetapi seiring waktu ia melihat anak itu sebagai kesempatan untuk menghancurkan sistem yang telah menghancurkan mereka berdua. Ia mengakui menanamkan kebencian, menyembunyikan sebagian kebenaran, dan membiarkan Luo Cheng percaya seluruh keluarga Fu adalah musuh karena kebencian membuat seseorang lebih mudah diarahkan. Pengakuan itu menghancurkan sesuatu dalam diri Luo Cheng lebih dalam daripada semua kekalahan sebelumnya. Kemudian Lin Feiyuan bertanya tentang dirinya. Tang Weiguo tidak menyangkal. 3 tahun lalu ketika ayah Fu Yanan memilih nama Lin Feiyuan sebagai umpan sementara, Tang Weiguo mengetahui rencana itu melalui jaringan. Ia memerintahkan Qiao Ming menghapus bukti yang akan membersihkan nama Lin Feiyuan. Ia tahu Fu Yanan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dan akan terus menyelidiki jika seorang perempuan tak bersalah benar-benar menjadi korban. Lin Feiyuan dipilih bukan karena siapa dirinya, melainkan karena penderitaannya dianggap berguna untuk mendorong Fu Yanan masuk lebih dalam ke perang keluarga. Tang Weiguo mengatakan ia menyesal, tetapi Lin Feiyuan menjawab bahwa penyesalan yang datang setelah sengaja menghancurkan 3 tahun kehidupan seseorang tidak dapat menghapus pilihan tersebut. Ia tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak menyerangnya. Justru ketenangannya membuat Tang Weiguo tidak mampu menatapnya. Untuk pertama kalinya Lin Feiyuan berdiri di depan orang yang benar-benar mengubah nasibnya dan menyadari bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan jawaban untuk melanjutkan hidup. Ia membutuhkan pertanggungjawaban. Tang Weiguo akhirnya menyerahkan koper berisi arsip asli jaringan dan bersedia memberikan kesaksian. Fu Guoqiang, Zhou Ximing, Shen Rong, Qiao Ming, Li Junchai, Direktur Gao, dan banyak orang lain akan menghadapi penyelidikan berdasarkan tingkat keterlibatan masing-masing. Sementara Luo Cheng menyerahkan diri secara sukarela dan memberikan seluruh akses sistem yang masih dimilikinya. Namun sebelum dibawa pergi, Luo Cheng meminta berbicara sebentar dengan Lin Feiyuan. Ia mengatakan dirinya tidak berharap dimaafkan. Ia telah mengancam jutaan orang, menculik, memanipulasi sistem, dan hampir mengulangi kejahatan yang dahulu dilakukan kepada ibunya sendiri. Lin Feiyuan menjawab bahwa memahami alasan seseorang menjadi seperti sekarang tidak sama dengan membenarkan perbuatannya. Luo Cheng harus bertanggung jawab, tetapi ia masih memiliki pilihan mengenai manusia seperti apa dirinya setelah itu. Kalimat tersebut mengingatkannya pada surat ayahnya. Untuk pertama kalinya Luo Cheng menangis tanpa mencoba menyembunyikannya. Beberapa bulan kemudian kasus besar itu mulai memasuki proses hukum. Nama Lin Feiyuan secara resmi dibersihkan dari tuduhan 3 tahun lalu. Perusahaan mengeluarkan pernyataan bahwa bukti terhadapnya telah dimanipulasi dan menawarkan kompensasi besar. Lin Feiyuan menerima pemulihan hak yang memang menjadi miliknya, tetapi menolak pembayaran tambahan yang disertai syarat kerahasiaan. Ia tidak ingin kebenaran kembali dibeli dengan uang. Keluarga Fu kehilangan sebagian besar kendali bisnis setelah banyak transaksi lama dibuka. Tetapi Fu Yanan memilih melakukan restrukturisasi transparan daripada menyelamatkan kekuasaan keluarga. Suatu malam setelah semua kekacauan mulai mereda, Lin Feiyuan kembali ke apartemennya dan menemukan Fu Yanan menunggu di luar. Tidak ada mobil mewah, tidak ada pengawal, tidak ada cek, dan tidak ada cincin di tangannya. Ia hanya membawa 2 bungkus makanan karena tahu Lin Feiyuan kembali lupa makan malam. Mereka duduk di tangga seperti 2 orang biasa. Fu Yanan mengatakan, hubungan mereka dahulu dimulai dari kontrak, kebohongan, rasa bersalah,
dan campur tangan. Terlalu banyak orang, sehingga ia tidak ingin meminta semuanya kembali seperti sebelumnya. Ia hanya ingin bertanya apakah mereka dapat memulai lagi tanpa kontrak, tanpa keluarga, tanpa utang masa lalu, dan tanpa seseorang menentukan apa yang harus mereka rasakan. Lin Feiyuan menatapnya lama, kemudian mengambil salah satu bungkus makanan dan mengatakan ia belum memberikan jawaban. Fu Yanan tersenyum dan berkata ia dapat menunggu. Lin Feiyuan berjalan masuk, tetapi sebelum pintu tertutup ia menghentikannya dan berkata bahwa jika benar-benar ingin menunggu, besok pagi datanglah membawa sarapan karena ia harus berangkat kerja lebih awal. Fu Yanan berdiri beberapa detik sebelum menyadari arti kalimat itu. Senyumnya perlahan muncul, bukan sebagai seorang pewaris keluarga besar yang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan, melainkan sebagai seorang pria yang untuk pertama kalinya diberi kesempatan masuk ke kehidupan seseorang tanpa membeli, memaksa, atau mengaturnya. Di dalam apartemen, Lin Feiyuan melihat cincin lama yang masih tersimpan di laci, lalu menutup laci itu kembali. Ia tidak membuangnya, tetapi juga tidak memakainya. Masa lalu tetap menjadi bagian dari hidupnya, namun tidak lagi menentukan masa depannya. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, ia tidur tanpa memikirkan siapa yang menjebaknya, siapa yang mengawasinya, atau siapa yang akan menyerangnya esok hari. Ia belum mengetahui bahwa perjalanan mereka masih menyisakan persoalan baru, karena pada malam yang sama ketika Tang Weiguo dipindahkan ke tempat penahanan, petugas menemukan satu halaman terakhir dalam koper arsip yang sebelumnya menempel di lapisan dasar. Halaman itu berisi daftar pembayaran yang jauh lebih baru daripada semua transaksi lain. Salah satu pembayaran dilakukan hanya 2 minggu sebelumnya, setelah jaringan mulai runtuh. Penerimanya tidak menggunakan kode lama, melainkan sebuah nama perusahaan yang baru didirikan di luar negeri. Ketika penyelidik menelusuri pemilik sebenarnya, mereka menemukan identitas seseorang yang secara resmi telah meninggal 3 tahun lalu, tepat pada minggu ketika Lin Feiyuan pertama kali dituduh membocorkan proyek. Artinya, meskipun dalang utama masa lalu telah ditemukan, seseorang yang seharusnya sudah mati masih menggunakan jaringan sampai sekarang, dan pembayaran terakhirnya memiliki satu keterangan singkat yang membuat penyelidik segera menghubungi Fu Yanan pada tengah malam. Tahap pertama selesai. Lin Feiyuan telah kembali ke posisi yang direncanakan. Telepon Fu Yanan berdering lewat tengah malam ketika ia baru saja tiba di rumah setelah memastikan Lin Feiyuan masuk ke apartemennya dengan aman, dan suara penyelidik di seberang membuat rasa tenang yang baru beberapa jam ia rasakan langsung lenyap. Kalimat yang ditemukan dalam catatan pembayaran terakhir, bahwa tahap pertama telah selesai dan Lin Feiyuan telah kembali ke posisi yang direncanakan, bukan sekadar ancaman, melainkan petunjuk bahwa seluruh rangkaian peristiwa yang mereka anggap sudah berakhir mungkin hanya bagian dari rencana yang jauh lebih panjang. Fu Yanan segera meminta agar informasi itu tidak disebarkan sebelum identitas pemilik perusahaan luar negeri dipastikan, lalu menelepon Lin Feiyuan, tetapi tidak mengatakan apa yang sebenarnya ditemukan. Ia hanya bertanya apakah pintu apartemennya sudah terkunci. Lin Feiyuan langsung menyadari ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah semua yang mereka lalui, ia tidak lagi menerima perlindungan dalam bentuk kebohongan, sehingga ia meminta Fu Yanan mengatakan kebenaran. Beberapa menit kemudian mereka kembali bertemu, kali ini di apartemen Lin Feiyuan, dan Fu Yanan menunjukkan foto halaman terakhir dari koper Tang Weiguo. Lin Feiyuan membaca kalimat itu berulang kali. Anehnya ia tidak merasa takut terlebih dahulu, melainkan marah. Selama 3 tahun hidupnya telah diperlakukan seperti sebuah bidak, pertama oleh ayah Fu Yanan yang memilih namanya sebagai umpan sementara, kemudian Tang Weiguo yang sengaja menghapus bukti agar penderitaannya mendorong Fu Yanan menyelidiki jaringan, dan sekarang ternyata ada seseorang lain yang bahkan menyebut kembalinya dirinya ke perusahaan sebagai sebuah tahap yang direncanakan. Ia bertanya siapa identitas orang mati yang menjadi pemilik perusahaan tersebut. Fu Yanan akhirnya menyebut nama Jiang Haoran.
Nama itu tidak berarti apa pun baginya pada awalnya. Sampai penyelidik mengirim foto lama, Lin Feiyuan langsung mengenal wajah tersebut. 3 tahun lalu Jiang Haoran adalah manajer proyek senior yang menjadi atasannya. Secara tidak langsung, salah satu dari sedikit orang yang bersikap baik ketika dirinya dituduh membocorkan informasi. Ia bahkan pernah menemuinya sebelum pemecatan dan mengatakan bahwa ia percaya Lin Feiyuan mungkin tidak bersalah, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk membantu. Seminggu setelah Lin Feiyuan dikeluarkan dari perusahaan, Jiang Haoran dikabarkan meninggal dalam kecelakaan saat melakukan perjalanan bisnis. Karena saat itu hidup Lin Feiyuan sendiri sedang runtuh, ia tidak pernah mempertanyakan kematian tersebut. Sekarang perusahaan yang baru didirikan menggunakan identitas pria yang seharusnya telah meninggal itu untuk menerima pembayaran dari jaringan. Lin Feiyuan mencoba mengingat setiap interaksi dengannya, dan tiba-tiba teringat satu detail kecil. Pada hari terakhirnya di perusahaan, Jiang Haoran memberinya sebuah kotak berisi barang-barang pribadi yang tertinggal di meja. Ia mengatakan agar Lin Feiyuan tidak membuang semuanya karena suatu hari mungkin ada sesuatu yang membuktikan bahwa kenyataan berbeda dari laporan resmi. Saat itu Lin Feiyuan menganggapnya hanya kalimat penghiburan. Kotak tersebut masih tersimpan di rumah lama ibunya. Mereka pergi ke sana sebelum fajar dan menemukan kotak yang selama 3 tahun tidak pernah dibuka kembali. Di antara buku, catatan, kartu pegawai lama, dan beberapa dokumen, terdapat sebuah pena logam yang tidak pernah Lin Feiyuan ingat sebagai miliknya. Ketika dibuka, pena itu ternyata memiliki ruang kecil berisi kartu penyimpanan. Data di dalamnya sudah sangat tua, tetapi masih dapat dibaca. Ada beberapa surel internal, rekaman percakapan, dan sebuah dokumen bernama daftar penempatan. Nama Lin Feiyuan tercantum di sana 6 bulan sebelum ia mulai bekerja di perusahaan tersebut. Artinya, seseorang telah memilihnya bahkan sebelum ia menjadi pegawai. Dokumen itu mengubah seluruh pemahaman mereka mengenai kasus 3 tahun lalu. Lin Feiyuan selama ini percaya dirinya dipilih karena kebetulan merupakan pegawai baru yang lemah dan mudah dikorbankan. Tetapi daftar tersebut menunjukkan latar belakangnya telah diperiksa jauh sebelumnya. Ada informasi pendidikan, riwayat pekerjaan, kondisi keluarga, bahkan catatan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan kelompok bisnis besar. Di samping namanya terdapat keterangan yang lebih mengganggu, memiliki kemampuan analisis tinggi, keras terhadap tekanan, kemungkinan bertahan setelah krisis sangat besar. Fu Yanan langsung memahami bahwa seseorang bukan hanya mencari kambing hitam yang mudah dihancurkan, melainkan sengaja memilih seseorang yang diperkirakan akan bangkit kembali. Lin Feiyuan merasa mual ketika membaca kalimat berikutnya, bahwa subjek ideal harus memiliki alasan untuk kembali ke lingkungan perusahaan. Setelah periode pemisahan, seolah-olah kehilangan pekerjaannya, perjuangan selama 3 tahun, dan kembalinya dirinya ke dunia bisnis telah diperkirakan seperti langkah-langkah dalam sebuah eksperimen. Namun ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak seorang pun dapat merencanakan dengan pasti bahwa ia akan bertemu Fu Yanan lagi, bekerja di perusahaan yang sama, dan menemukan transaksi jaringan, kecuali seseorang terus mengawasinya selama 3 tahun dan diam mengatur kesempatan yang muncul. Mereka memeriksa metadata dokumen pembuatnya, menggunakan kode yang tidak pernah muncul dalam arsip Tang Wei Guo, Zhou Ximing, atau Luo Cheng, hanya tertulis proyek cermin. Fu Yanan meminta seluruh sistem lama dicari menggunakan istilah itu. Hasil pertama ditemukan dalam salah satu arsip yang berhasil diselamatkan dari server jaringan. Proyek cermin dimulai lebih dari 5 tahun lalu dan tujuannya bukan pencurian uang, melainkan menciptakan rangkaian kejadian yang dapat memaksa orang-orang tertentu saling menyerang sehingga struktur tersembunyi keluarga-keluarga besar terbuka dengan sendirinya. Lin Feiyuan bukan satu-satunya subjek, ada 6 orang lain yang ditempatkan di perusahaan berbeda. Sebagian kehilangan pekerjaan, sebagian pindah kota, 2 meninggal dalam keadaan yang dianggap kecelakaan, dan hanya Lin Feiyuan yang kembali tepat ke jalur yang diharapkan. Karena itulah,
Catatan terakhir mengatakan tahap pertama selesai. Seseorang telah menggunakan manusia biasa sebagai pemicu untuk membongkar jaringan lama, tetapi berbeda dengan Tang Wei Guo yang menginginkan balas dendam atau Luo Cheng yang menginginkan kekuasaan. Tujuan proyek cermin masih belum jelas. Nama Jiang Haoran muncul sebagai pengawas lapangan, bukan pencipta proyek. Kematiannya 3 tahun lalu mungkin dipalsukan karena tugasnya belum selesai. Mereka melacak perusahaan luar negeri yang menerima pembayaran dan menemukan satu transaksi menuju sebuah kota pelabuhan. Rekaman imigrasi tidak menunjukkan Jiang Haoran, tetapi sistem pengenal wajah dari sebuah hotel lama menemukan seorang pria yang sangat mirip dengannya menggunakan identitas berbeda 2 bulan sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, ia tidak sendirian. Dalam rekaman, terlihat seorang perempuan berjalan bersamanya. Lin Feiyuan mengenal perempuan tersebut sebagai mantan rekan kerja yang dahulu paling keras menuduhnya melakukan kebocoran dan kemudian menghilang dari industri setelah kasus selesai. Namanya Su Manli. Selama 3 tahun, Lin Feiyuan menganggap perempuan itu hanya rekan yang takut ikut terseret masalah. Sekarang ia sadar Su Manli mungkin sengaja ditempatkan di dekatnya sejak awal. Lin Feiyuan menolak menunggu orang lain menyelidiki kehidupannya lagi. Ia meminta seluruh riwayat 3 tahun terakhir diperiksa dari sudut pandang baru, bukan mencari siapa yang menyerangnya, melainkan siapa yang diam-diam membuka jalan baginya. Hasilnya lebih menakutkan daripada ancaman langsung. Setelah ia dilarang bekerja di beberapa perusahaan besar, sebuah perusahaan kecil tiba-tiba menerimanya meskipun reputasinya buruk. Pemilik perusahaan itu kemudian mengatakan perekrutannya berdasarkan rekomendasi anonim. Ketika perusahaan tersebut hampir bangkrut setahun kemudian, Lin Feiyuan mendapatkan tawaran dari tempat lain tepat sebelum kehilangan pekerjaan. Bahkan apartemen yang ditempatinya sekarang awalnya diperoleh melalui agen yang memberikan harga jauh di bawah pasar karena pemilik dikatakan membutuhkan penyewa cepat. Semua kejadian yang selama ini dianggap keberuntungan setelah masa sulit mungkin telah diarahkan. Seseorang memastikan Lin Feiyuan tidak benar-benar jatuh, tetapi juga tidak pernah hidup terlalu nyaman. Ia dipertahankan dalam keadaan cukup kuat untuk terus berkembang, cukup terluka untuk tidak melupakan masa lalu, dan cukup dekat dengan dunia bisnis agar suatu hari dapat kembali ke pusat konflik. Fu Yanan marah karena menyadari betapa lama Lin Feiyuan diawasi. Tetapi Lin Feiyuan justru memaksa dirinya berpikir tenang. Jika Jiang Haoran ingin membunuh atau menghancurkannya, ia memiliki banyak kesempatan. Sebaliknya, seseorang terus menjaga agar dirinya bertahan. Pertanyaan sebenarnya adalah untuk apa? Jawaban pertama muncul dari kartu penyimpanan dalam pena. Ada rekaman suara Jiang Haoran yang dibuat 3 hari sebelum kematian resminya. Dalam rekaman itu ia berbicara kepada seseorang yang hanya dipanggil guru. Jiang Haoran mengatakan rencana mulai terlalu berbahaya karena Lin Feiyuan bukan lagi sekadar subjek, melainkan manusia yang hidupnya benar-benar dihancurkan. Ia ingin menghentikan proyek. Suara lain menjawab bahwa pengorbanan sementara diperlukan untuk memaksa keluarga Fu membuka luka lama. Jiang Haoran menolak dan mengatakan mereka sudah berbeda dari orang-orang yang ingin mereka jatuhkan jika terus menggunakan manusia tanpa persetujuan. Percakapan berakhir dengan ancaman halus bahwa seseorang yang meninggalkan proyek cermin tidak dapat kembali ke kehidupan biasa. 3 hari kemudian Jiang Haoran dinyatakan meninggal. Namun jika ia masih hidup, berarti ia mungkin memalsukan kematian untuk melarikan diri dari pencipta proyek. Lin Feiyuan kemudian memperhatikan suara orang yang dipanggil guru. Suaranya telah diubah secara digital, tetapi ada pola tertentu dalam cara berbicara, terutama kebiasaan berhenti sebelum menyebut nama seseorang. Tim suara mencoba membersihkan rekaman dan menemukan suara asli. Kemungkinan milik seorang perempuan lanjut usia. Bibi Ye dan Fu Meilin diperiksa sebagai kemungkinan, tetapi pola suara tidak cocok. Mereka kemudian membandingkan dengan arsip wawancara lama tokoh-tokoh bisnis. Satu kecocokan muncul, tetapi hasilnya begitu aneh hingga tim melakukan pemeriksaan 3 kali. Suara itu paling mendekati seorang perempuan bernama Madam Qin, pendiri lembaga investasi yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Masalahnya,
Proyek Cermin masih aktif setelah kematiannya. Mereka menggali riwayat Madam Qin dan menemukan bahwa sebelum meninggal ia mendirikan sebuah kelompok rahasia yang berisi mantan auditor, pengacara, penyelidik, dan korban kejahatan perusahaan. Tujuan awalnya adalah mengumpulkan bukti terhadap keluarga-keluarga besar yang tidak dapat disentuh hukum. Setelah ia meninggal, kelompok itu terpecah. Sebagian ingin menyerahkan bukti melalui jalur resmi. Sebagian percaya sistem terlalu korup dan memilih menggunakan manipulasi untuk membuat para pelaku saling menghancurkan. Proyek Cermin lahir dari kelompok kedua. Jiang Haoran adalah salah satu anggotanya. Tang Wei Guo mengetahui keberadaan mereka dan kadang menggunakan informasi mereka, tetapi tidak pernah mengendalikan proyek. Dengan demikian, selama ini terdapat dua jaringan yang bergerak bersamaan, jaringan Tang Wei Guo yang tumbuh menjadi alat balas dendam dan kekuasaan, serta proyek Cermin yang sengaja mengarahkan orang-orang tertentu agar jaringan pertama menghancurkan dirinya sendiri. Lin Feiyuan berada tepat di tengah keduanya tanpa pernah mengetahui apapun. Petunjuk menuju Jiang Haoran akhirnya datang bukan dari penyelidik, melainkan dari pria itu sendiri. Sebuah pesan masuk ke telepon lama Lin Feiyuan yang hampir tidak pernah digunakan. Pesannya hanya meminta ia datang ke sebuah taman kecil tempat 3 tahun lalu mereka pernah berbicara. Setelah rapat proyek pertamanya, kali ini Lin Feiyuan tidak datang sendirian secara rahasia. Fu Yanan mengetahui semuanya, tetapi menunggu cukup jauh agar Jiang Haoran tidak merasa dikepung. Ketika Lin Feiyuan tiba, seorang pria duduk di bangku dengan topi dan rambut yang mulai memutih. Meski wajahnya berubah, ia langsung mengenalinya. Jiang Haoran masih hidup. Pria itu memandangnya lama sebelum meminta maaf. Lin Feiyuan tidak menerima permintaan maaf tersebut, dan langsung bertanya siapa guru sekarang. Jiang Haoran mengatakan Madam Qin memang menciptakan kelompok awal, tetapi sebelum meninggal ia menunjuk penerus. Penerus itulah yang mengubah metode kelompok menjadi proyek cermin. Jiang Haoran awalnya percaya tujuan mereka benar karena hukum berkali-kali gagal menyentuh orang-orang seperti Fu Guoqiang. Mereka memilih individu yang dapat menjadi pemicu perubahan, menempatkan mereka di posisi tertentu, lalu menciptakan tekanan agar kejahatan tersembunyi muncul. Lin Feiyuan dipilih karena kecerdasan dan keberaniannya. Tetapi rencana awal tidak pernah mengharuskan ia kehilangan 3 tahun hidup. Tang Wei Guo membajak operasi dengan menghapus bukti yang akan membersihkannya. Setelah itu, proyek cermin menghadapi pilihan, menyelamatkan Lin Feiyuan segera dan kehilangan kesempatan. Membongkar jaringan, atau membiarkan keadaan berjalan sambil memastikan ia tidak benar-benar hancur. Mereka memilih pilihan kedua. Jiang Haoran mengaku dirinya pengecut karena ikut menyetujui keputusan tersebut. Ia kemudian mencoba keluar dan kematiannya dipalsukan untuk melindungi diri. Selama 3 tahun ia diam-diam menjaga Lin Feiyuan dari jauh, memastikan perempuan itu tetap mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal, bukan untuk mengendalikan hidupnya, tetapi karena rasa bersalah. Lin Feiyuan mengatakan perbedaannya sangat tipis. Membantu seseorang tanpa sepengetahuannya mungkin terdengar baik, tetapi ketika bantuan itu bagian dari eksperimen yang sama, kebebasan orang tersebut tetap dirampas. Jiang Haoran menerima tuduhan itu. Kemudian ia memberikan nama penerus Madam Qin. Nama itu membuat Lin Feiyuan tidak langsung bereaksi karena ia sama sekali tidak mengenalnya. Chen Ruoxi, seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun yang secara resmi bekerja sebagai pengelola lembaga penelitian sosial dan tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga Fu. Namun Jiang Haoran mengatakan hubungan Chen Ruoxi dengan Lin Feiyuan justru jauh lebih dekat daripada yang ia ketahui. 26 tahun lalu Chen Ruoxi menggunakan nama lain. Ia pernah tinggal di kota tempat Lin Feiyuan lahir dan mengenal ibunya. Sebelum Jiang Haoran dapat menjelaskan lebih jauh, ia melihat seseorang di seberang jalan dan wajahnya langsung berubah. Sebuah kendaraan hitam berhenti. Jiang Haoran menyuruh Lin Feiyuan pergi, tetapi kali ini ia menolak menjadi orang yang hanya disuruh bergerak tanpa mengetahui alasan. Fu Yanan datang dari kejauhan ketika beberapa orang keluar dari kendaraan. Tidak terjadi serangan. Seorang perempuan berusia sekitar 50
Tahun turun perlahan. Jiang Haoran membeku. Chen Ruoxi sendiri datang. Ia tidak membawa senjata atau pengawal bersikap mengancam. Ia hanya memandang Lin Feiyuan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Campuran rasa lega, kesedihan, dan sesuatu yang hampir menyerupai kasih sayang. Kemudian ia mengatakan bahwa sudah waktunya proyek cermin dihentikan karena tujuan pertamanya sebenarnya telah tercapai sejak Lin Feiyuan berhasil membuka seluruh jaringan keluarga. Lin Feiyuan bertanya mengapa dirinya yang dipilih. Chen Ruoxi tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan sebuah foto lama dari tas. Dalam foto tersebut terlihat dua perempuan muda berdiri bersama. Salah satunya Chen Ruoxi, yang lain adalah ibu Lin Feiyuan. Di belakang mereka berdiri Madam Qin. Chen Ruoxi mengatakan ibu Lin Feiyuan bukan perempuan biasa yang sama sekali tidak mengetahui dunia bisnis seperti yang selama ini diceritakan kepada putrinya. Bertahun-tahun sebelum Lin Feiyuan lahir, ibunya pernah menjadi anggota kelompok pertama Madam Qin dan membantu mengumpulkan bukti terhadap jaringan transaksi ilegal yang kemudian berkembang menjadi konflik keluarga Fu. Ia meninggalkan kelompok ketika hamil karena tidak ingin anaknya tumbuh di tengah bahaya. Namun sebelum pergi, ia membawa satu salinan arsip yang tidak pernah ditemukan siapapun. Chen Ruoxi percaya arsip itu diwariskan kepada Lin Feiyuan tanpa disadarinya. Karena itulah Lin Feiyuan dipilih sejak awal. Bukan hanya karena kemampuan atau karakternya, tetapi karena seseorang yakin ia memegang kunci terakhir dari rahasia yang bahkan Tang Wei Guo, Fu Guo Qiang, dan Luo Cheng tidak pernah berhasil temukan. Lin Feiyuan menatap foto ibunya dengan tangan dingin. Seluruh hidupnya kembali terasa seperti tanah yang bergerak di bawah kaki. Ia mengatakan ibunya tidak pernah memberikan arsip apapun. Chen Ruoxi menjawab bahwa mungkin benar, karena arsip itu tidak harus berbentuk dokumen. Bisa berupa benda, rekening, kode, atau sesuatu yang selama bertahun-tahun dianggap kenangan keluarga biasa. Kemudian ia menyebut satu benda yang membuat Lin Feiyuan langsung teringat sesuatu dari masa kecilnya. Sebuah kotak musik kayu milik ibunya yang selalu dilarang dibuka bagian bawahnya. Kotak itu masih tersimpan di rumah keluarga. Jika Chen Ruoxi benar, maka seluruh konflik yang mereka anggap hampir selesai belum mencapai rahasia terakhir, karena di dalam kotak musik tersebut mungkin tersimpan bukti yang menjelaskan bukan hanya siapa yang memulai jaringan puluhan tahun lalu, tetapi mengapa ibu Lin Feiyuan meninggalkan kelompok Madam Qin dengan ketakutan begitu besar hingga memilih menyembunyikan masa lalunya dari anaknya sendiri. Lin Feiyuan tidak menunggu sampai pagi. Bersama Fu Yanan ia langsung kembali ke rumah lama, tempat barang-barang ibunya disimpan. Sementara Chen Ruoxi dan Jiang Haoran mengikuti dengan kendaraan terpisah agar keberadaan mereka tidak terlalu menarik perhatian. Sepanjang perjalanan, Lin Feiyuan hampir tidak berbicara. Setiap kenangan masa kecil yang dahulu terasa sederhana kini muncul dengan arti berbeda. Ibunya yang selalu memindahkan kotak musik ketika ada tamu. Larangan menyentuh bagian bawahnya. Kebiasaan perempuan itu memeriksa pintu 2 kali sebelum tidur. Dan beberapa malam ketika Lin Feiyuan kecil terbangun lalu melihat ibunya membakar kertas di halaman belakang. Selama ini semua itu dianggap kebiasaan seorang ibu yang hidup sendiri dalam keadaan sulit. Sekarang ia mulai bertanya apakah ibunya sebenarnya menghabiskan bertahun-tahun dalam ketakutan bahwa masa lalu akan menemukannya kembali. Kotak musik tersebut ditemukan di lemari kayu tua, dibungkus kain yang warnanya telah memudar. Bentuknya sederhana dengan ukiran bunga kecil di bagian atas. Lin Feiyuan memutarnya dan melodi masa kecil yang sangat dikenalnya terdengar memenuhi ruangan, membuat dadanya sesak karena untuk sesaat ia tidak melihat jaringan rahasia, perusahaan besar, atau permainan kekuasaan, melainkan hanya melihat dirinya sebagai anak kecil yang tertidur sambil mendengarkan musik yang sama di pangkuan ibunya. Chen Ruoxi mengatakan bagian bawah kotak memiliki ruang tersembunyi, tetapi ketika dibuka, mereka hanya menemukan sebuah kunci kecil dan selembar kertas dengan rangkaian angka. Tidak ada arsip, tidak ada nama. Jiang Haoran mengira angka itu adalah kode rekening, tetapi Lin Feiyuan langsung mengenali pola pertama sebagai tanggal ulang tahunnya.
Sedangkan angka berikutnya merupakan tanggal kematian ibunya. Di bagian terakhir terdapat 4 angka yang tidak dikenalnya. Fu Yanan memperhatikan ukiran bunga di kotak musik dan menemukan salah satu. Kelopaknya dapat ditekan. Sebuah laci tipis terbuka dari samping dan mengeluarkan foto lama. Sebuah stasiun kereta. Di belakang foto tertulis nomor penyimpanan barang. Mereka menyadari, kunci tersebut mungkin bukan untuk kotak atau brankas, melainkan loker lama. Masalahnya stasiun dalam foto telah direnovasi bertahun-tahun lalu. Setelah menelusuri arsip, mereka menemukan sebagian loker lama dipindahkan ke gudang penyimpanan kota dan barang yang tidak pernah diambil tetap tercatat menggunakan nomor asli. Keesokan paginya, dengan izin resmi dan pengawasan penyelidik, mereka membuka loker tersebut. Di dalamnya hanya ada sebuah koper kecil yang sudah berdebu. Lin Feiyuan menggunakan kombinasi angka dari kertas untuk membukanya. Isinya bukan uang atau dokumen perusahaan, melainkan buku harian ibunya, beberapa kaset rekaman, sebuah daftar nama, dan satu amplop bertuliskan bahwa benda-benda itu hanya boleh dibuka jika masa lalu kembali mencari putrinya. Tangan Lin Feiyuan gemetar ketika membaca tulisan ibunya. Dalam surat tersebut, ibunya mengaku pernah bekerja bersama Madam Qin dan Chen Ruoxi untuk mengumpulkan bukti korupsi serta pencucian uang di sejumlah perusahaan. Awalnya mereka percaya sedang membantu membongkar kejahatan, tetapi kemudian menemukan bahwa Madam Qin tidak hanya mengumpulkan bukti untuk diserahkan kepada hukum. Ia menyimpan rahasia sebagai alat tekanan terhadap orang-orang berkuasa. Dari situlah cikal bakal sistem yang kelak berkembang menjadi proyek cermin lahir. Ibu Lin Feiyuan mulai takut ketika mengetahui beberapa orang yang menjadi target penyelidikan tiba-tiba kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan nyawa meskipun kesalahan mereka belum terbukti. Ia ingin keluar. Sebelum pergi, ia menyalin arsip utama sebagai jaminan agar tidak dibungkam. Namun surat itu berakhir dengan peringatan yang sangat jelas. Jika Lin Feiyuan membaca semua ini, jangan percaya siapapun hanya karena mereka mengaku berada di pihak keadilan, termasuk Chen Ruoxi. Lin Feiyuan mengangkat kepala dan memandang Chen Ruoxi yang berdiri beberapa langkah darinya. Ruangan seketika dipenuhi ketegangan. Fu Yanan bergerak sedikit mendekati Lin Feiyuan, sedangkan Jiang Haoran menatap Chen Ruoxi seolah dirinya pun baru mengetahui isi surat tersebut. Chen Ruoxi tidak mencoba menyangkal. Ia mengatakan Ibu Lin Feiyuan memang meninggalkan kelompok karena mulai menganggap metode Madam Qin terlalu jauh. Tetapi menurutnya keadaan saat itu jauh lebih rumit. Banyak pejabat, pengusaha, dan aparat telah dibeli sehingga bukti yang diserahkan melalui jalur resmi berkali-kali menghilang. Madam Qin akhirnya percaya satu-satunya cara menghadapi sistem adalah menciptakan kekuatan informasi yang lebih besar daripada orang-orang yang ingin mereka jatuhkan. Ibu Lin Feiyuan menolak gagasan itu karena melihat bagaimana tujuan baik perlahan berubah menjadi pembenaran untuk mengendalikan kehidupan manusia. Chen Ruoxi mengakui dirinya memilih tetap tinggal. Setelah Madam Qin meninggal, ia mengambil alih kelompok dan menciptakan proyek cermin dengan keyakinan bahwa mereka dapat membongkar jaringan lama tanpa membunuh siapapun. Namun proyek itu akhirnya melakukan kesalahan yang sama. Manusia diperlakukan sebagai alat. Lin Feiyuan bertanya apakah Chen Ruoxi mengetahui dirinya dipilih 6 bulan sebelum masuk perusahaan. Perempuan itu menjawab ya. Ia mengetahui latar belakang Lin Feiyuan dan mengetahui hubungan ibunya dengan arsip lama. Namun ia bersumpah tidak pernah memerintahkan Tang Weiguo menghancurkan hidupnya. Rencana awal hanya menempatkan Lin Feiyuan di perusahaan agar suatu hari, jika menemukan pola yang sama seperti ibunya, ia mungkin membuka jalan menuju bukti lama. Ketika Tang Weiguo membajak operasi dan menjadikannya kambing hitam sungguhan, Chen Ruoxi memiliki kesempatan menghentikan semuanya tetapi tidak melakukannya karena melihat kasus tersebut mulai menarik Fu Yanan menuju jaringan Fu Guoqiang. Pengakuan itu lebih menyakitkan daripada kebohongan. Lin Feiyuan mengatakan Chen Ruoxi tidak berhak menyebut dirinya pelindung atau pejuang keadilan setelah sengaja membiarkan seorang perempuan muda kehilangan karir demi sebuah strategi. Chen Ruoxi menerima kemarahannya,
Tanpa membela diri, ia kemudian mengatakan alasan dirinya muncul sekarang bukan untuk meminta pengampunan, melainkan karena arsip Ibu Lin Feiwan mengandung sesuatu yang dapat menghancurkan proyek cermin sepenuhnya. Daftar nama di dalam koper bukan daftar pelaku kejahatan. Itu daftar anggota awal kelompok Madam Qin. Ketika mereka memeriksa nama satu per satu, Lin Feiwan menemukan beberapa orang yang sudah dikenal. Tang Wei Guo, Han Zhen dalam posisi junior, seorang auditor yang kemudian bekerja untuk keluarga Wen, dan satu nama yang membuat Jiang Haoran terlihat sangat terkejut, yaitu ayah kandungnya sendiri. Jiang Haoran selama ini mengira ayahnya hanya pegawai bank yang meninggal karena penyakit ketika dirinya remaja. Catatan tersebut menunjukkan pria itu adalah bendahara pertama kelompok Madam Qin. Artinya, keterlibatan Jiang Haoran dalam proyek cermin mungkin bukan kebetulan. Sama seperti Lin Feiwan, ia juga dipilih karena hubungan keluarganya tanpa pernah diberitahu. Kaset rekaman kemudian menjadi bagian terpenting. Karena formatnya sudah tua, mereka membutuhkan perangkat khusus untuk memutarnya. Rekaman pertama berisi percakapan antara Ibu Lin Feiwan dan Madam Qin. Suara ibunya terdengar lebih muda tetapi tegas. Ia menuduh Madam Qin menyimpan salinan bukti untuk memeras target setelah penyelidikan selesai. Madam Qin menjawab bahwa tanpa kekuasaan, kebenaran hanyalah kertas yang dapat dibakar. Rekaman kedua berisi pertemuan beberapa anggota kelompok yang membahas transaksi ilegal Fu Guoqiang dan kasus Fu Zhenyu. Dari percakapan itu terungkap bahwa kelompok Madam Qin mengetahui Fu Zhenyu berada dalam bahaya sebelum ia meninggal, tetapi sengaja tidak memperingatkannya. Karena berharap serangan terhadapnya akan menghasilkan bukti yang lebih kuat terhadap Fu Guoqiang. Lin Feiwan merasa jijik karena pola yang sama ternyata sudah terjadi puluhan tahun. Sebelumnya, seseorang dibiarkan menjadi korban demi memperoleh bukti. Ibu Lin Feiwan menentang keputusan tersebut dan setelah kematian Fu Zhenyu memutuskan meninggalkan kelompok. Namun rekaman ketiga mengubah semuanya. Di sana Ibu Lin Feiwan berbicara dengan seseorang yang suaranya tidak dikenal. Ia mengatakan telah menemukan bahwa sebagian dana kelompok tidak berasal dari sumbangan anggota, melainkan dari perusahaan bayangan milik keluarga-keluarga yang sedang mereka selidiki. Dengan kata lain, seseorang di dalam kelompok bekerja untuk musuh dan menggunakan organisasi Madam Qin untuk menyingkirkan pesaing tertentu. Orang tersebut bertanya apakah Madam Qin mengetahui. Ibu Lin Feiwan menjawab bahwa ia belum yakin. Kemudian ia menyebut sebuah kode, anggrek putih. Chen Ruoxi langsung pucat ketika mendengarnya. Anggrek putih adalah nama anggota yang identitasnya bahkan tidak diketahui. Sebagian besar kelompok orang itu bertugas menyediakan informasi dari dalam keluarga-keluarga besar dan dianggap sumber paling berharga Madam Qin. Setelah Ibu Lin Feiwan pergi, anggrek putih menghilang. Semua orang mengira ia telah meninggal. Namun buku harian menunjukkan Ibu Lin Feiwan percaya anggrek putih sebenarnya orang yang mengarahkan kelompok untuk menyerang target tertentu demi keuntungan pribadi. Jika benar, maka konflik keluarga Fu, kejatuhan Tang Wei Guo, dan bahkan pembentukan jaringan balas dendam mungkin bukan rangkaian kejadian terpisah. Seseorang sengaja memberi informasi yang cukup kepada setiap pihak agar mereka saling menghancurkan. Fu Yanan meminta identitas anggrek putih dicari dalam arsip, tetapi semua catatan menggunakan kode. Satu-satunya petunjuk terdapat pada halaman terakhir buku harian. Ibu Lin Feiwan pernah bertemu orang tersebut secara langsung dan menulis bahwa ia terkejut karena anggrek putih bukan pengusaha, bukan anggota keluarga Fu, dan bukan pejabat, melainkan seorang perempuan yang memiliki akses ke semua rumah keluarga besar tanpa pernah dianggap ancaman. Di bawah kalimat itu terdapat satu petunjuk tambahan. Ia selalu datang membawa bunga putih. Ketika seseorang meninggal, mereka memeriksa foto-foto pemakaman lama, dimulai dari pemakaman Fu Zhenyu, kemudian Su Qinglan, ayah, Jiang Haoran, beberapa eksekutif yang meninggal, hingga acara duka keluarga bisnis lain. Dalam hampir semua foto terdapat seorang perempuan yang sama, kadang berdiri jauh di belakang, kadang membantu keluarga menerima tamu,
kadang membawa rangkaian bunga putih. Usianya berubah dari tahun ke tahun, tetapi wajahnya jelas. Bibi Ye mengenalinya sebagai Madam Liu, seorang perempuan yang selama puluhan tahun mengelola layanan rumah tangga dan acara keluarga untuk kalangan bisnis lama. Ia bukan pembantu biasa, melainkan pengelola jaringan staf rumah tangga, pengasuh, sopir, catering, dan pekerja acara yang keluar masuk rumah-rumah orang kaya. Tidak seorang pun pernah menganggapnya penting, tetapi justru karena itu ia mendengar percakapan yang tidak didengar direktur, mengetahui siapa bertemu siapa, kapan seseorang bertengkar, dokumen apa yang dibawa pulang, dan rahasia apa yang disembunyikan keluarga. Madam Liu secara resmi pensiun 10 tahun lalu dan dikabarkan tinggal di luar kota. Ketika identitasnya ditelusuri, ditemukan bahwa ia tidak pernah meninggalkan negara. Lebih mengejutkan lagi, pembayaran pertama kepada perusahaan yang menggunakan identitas Jiang Haoran berasal dari rekening yang dahulu dibuat atas nama Yayasan Pekerja Rumah Tangga milik Madam Liu. Lin Feiyuan akhirnya memahami bentuk kekuasaan yang selama ini tidak mereka lihat. Semua orang mencari dalang di antara pemegang saham, direktur, keluarga kaya, dan jaringan teknologi. Padahal, seseorang yang dianggap tidak memiliki kekuasaan justru memiliki akses paling luas karena tidak pernah diperhatikan. Chen Ruoxi mengakui Madam Liu memang sumber informasi kelompok Madam Qin, tetapi ia tidak pernah mengetahui bahwa perempuan itu mungkin mengendalikan informasi untuk tujuan sendiri. Mereka segera mencari alamat terakhirnya dan menemukan sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Tidak ada penjaga. Pintu tidak terkunci. Di dalam terdapat dinding penuh foto keluarga-keluarga besar selama lebih dari 30 tahun. Beberapa foto memiliki tanda silang, beberapa lingkaran, dan beberapa garis yang menghubungkan satu orang dengan orang lain. Foto Lin Feiyuan juga ada di sana. Bukan foto terbaru, melainkan foto ketika ia masih anak-anak bersama ibunya. Di belakang foto tertulis satu kalimat. Anak ini tidak boleh masuk ke permainan. Kalimat itu justru bertentangan dengan proyek cermin yang kemudian memilih Lin Feiyuan. Artinya Madam Liu mungkin tidak ingin dirinya digunakan. Di meja mereka menemukan surat baru yang ditulis beberapa hari sebelumnya. Isinya mengatakan bahwa jika Lin Feiyuan sudah sampai ke rumah tersebut, berarti semua orang akhirnya mengetahui terlalu banyak. Surat itu meminta Lin Feiyuan tidak mencari Madam Liu, karena kebenaran terakhir tidak akan memberinya keadilan, hanya menghancurkan satu-satunya kenangan keluarga yang masih ia miliki. Lin Feiyuan membaca kalimat tersebut berulang kali. Ia langsung memahami bahwa rahasia terakhir berkaitan dengan ibunya sendiri. Pada malam itu Lin Feiyuan membuka bagian buku harian yang sebelumnya sengaja ia lewatkan. Karena terlalu pribadi, di sana ibunya menulis tentang bulan-bulan terakhir sebelum meninggalkan kelompok Madam Qin. Ia merasa sedang diawasi dan percaya seseorang mencoba mengambil arsip yang dicurinya. Namun ada satu bagian yang membuat Lin Feiyuan kehilangan napas. Ibunya menulis bahwa dirinya hamil dan tidak dapat memberitahukan kepada siapapun siapa ayah anak tersebut. Karena pria itu berada di dalam jaringan yang sedang mereka selidiki. Lin Feiyuan selama ini dibesarkan dengan cerita bahwa ayahnya meninggal sebelum ia cukup besar untuk mengenalnya. Seorang pria biasa yang tidak memiliki hubungan dengan dunia bisnis. Buku harian mengatakan, cerita itu sengaja dibuat. Ayah kandung Lin Feiyuan masih hidup setidaknya sampai beberapa tahun. Setelah kelahirannya, ibunya memutuskan memutus semua hubungan karena mengetahui pria tersebut terlibat dalam aliran dana rahasia. Meskipun belum jelas apakah ia pelaku atau hanya seseorang yang diperalat. Di halaman berikutnya nama pria itu sengaja dipotong menggunakan pisau. Seolah ibunya ingin memastikan tidak seorang pun dapat membacanya. Namun bekas tekanan, tulisan masih tertinggal di halaman bawah. Dengan teknik pencahayaan, mereka perlahan membaca sebagian huruf. Nama depan tidak lengkap, tetapi nama keluarganya terlihat jelas, Jiang. Semua orang secara naluriah menatap Jiang Haoran. Pria itu terlihat sama terkejutnya. Jika ayah Lin Feiyuan berasal dari keluarga Jiang, ada kemungkinan hubungan mereka jauh lebih dekat daripada yang
Pernah dibayangkan, mereka memeriksa catatan keluarga Jiang Haoran dan menemukan ayahnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Jiang Weiming yang menghilang dari catatan keluarga. Sekitar waktu Lin Feiwan lahir, secara resmi Jiang Weiming meninggal di luar negeri, tetapi tidak ada sertifikat kematian asli. Foto lamanya kemudian ditemukan. Lin Feiwan menatap wajah pria itu dan merasa ada sesuatu yang sangat familiar pada bentuk mata serta senyumnya. Sebelum mereka sempat menyelidiki lebih jauh, telepon rumah Madame Liu yang seharusnya sudah tidak aktif tiba berdering. Lin Feiwan mengangkatnya. Suara perempuan tua terdengar di seberang. Madame Liu, ia mengatakan Jiang Weiming memang ayah kandung Lin Feiwan. Tetapi ia tidak mati dan bukan pula orang yang harus mereka takutkan. Selama bertahun-tahun ia bersembunyi karena membawa satu rahasia yang dapat membuat seluruh proyek cermin, jaringan Tang Wei Guo, dan keluarga-keluarga besar terlihat hanya sebagai lapisan luar dari sesuatu yang lebih tua. Lin Feiwan bertanya di mana ayahnya sekarang. Madame Liu terdiam beberapa detik sebelum menjawab bahwa Jiang Weiming telah kembali ke kota sejak 6 bulan lalu dan sudah beberapa kali melihat putrinya dari jauh. Lin Feiwan menuntut nama identitas yang digunakannya. Jawaban Madame Liu membuat seluruh ruangan membeku. Jiang Weiming tidak menggunakan nama baru yang asing. Ia menggunakan identitas seseorang yang sudah mereka kenal. Seseorang yang sejak awal penyelidikan selalu muncul di sekitar perusahaan tanpa pernah dicurigai karena posisinya terlihat terlalu biasa. Madame Liu hendak menyebut nama itu ketika suara benturan keras terdengar dari seberang telepon. Disusul napas berat dan sambungan terputus. Pada detik yang sama, Jiang Haoran menerima pesan dari nomor tak dikenal berisi sebuah foto terbaru. Foto itu memperlihatkan Madame Liu duduk di sebuah kursi dengan seseorang berdiri di belakangnya. Wajah orang tersebut sengaja tidak terlihat, tetapi di tangannya terdapat jam tangan tua dengan ukiran yang langsung dikenali Lin Feiwan. Jam itu pernah dilihatnya berkali-kali selama beberapa bulan terakhir pada tangan seorang pria yang bekerja sangat dekat dengan tim mereka. Untuk pertama kalinya Lin Feiwan menyadari bahwa ayah kandung yang selama hidupnya ia anggap telah meninggal mungkin bukan sedang bersembunyi dari jaringan. Ia mungkin sudah berada di sampingnya selama ini, menyaksikan setiap langkahnya, dan belum diketahui apakah ia datang untuk melindungi putrinya atau menyelesaikan rencana yang dimulai. Sebelum Lin Feiwan lahir, Lin Feiwan menatap foto di layar ponsel Jiang Haoran begitu lama hingga suara orang-orang di sekitarnya seakan menghilang. Jam tangan tua pada pergelangan pria yang berdiri di belakang Madame Liu memiliki bentuk yang sangat khas, dengan permukaan gelap, bingkai logam yang sedikit tergores, dan ukiran kecil menyerupai cabang pohon pada sisi pengaitnya. Ia pernah melihat jam itu berkali-kali, tetapi karena pemiliknya selalu berada di sekitar mereka dalam posisi yang tidak menonjol, benda tersebut tidak pernah dianggap penting. Ingatannya kembali pada berbagai pertemuan, perjalanan ke gudang, pemeriksaan dokumen, bahkan malam ketika Bibi Ye diculik. Pria itu selalu muncul sebagai bagian dari tim keamanan pribadi Fuyanan, seseorang yang jarang berbicara tetapi dipercaya membawa kendaraan, mengatur jalur keluar, memeriksa lokasi sebelum mereka datang, dan kadang berdiri begitu dekat sehingga dapat mendengar hampir semua percakapan. Namanya selama ini dikenal sebagai Wei An, kepala pengamanan lapangan yang bekerja untuk keluarga Fu hampir 6 tahun. Lin Feiwan teringat satu kejadian kecil beberapa minggu sebelumnya ketika dirinya hampir jatuh di tangga kantor dan Wei An secara refleks menangkap lengannya. Saat itu pria tersebut menatap wajahnya beberapa detik terlalu lama, sebelum segera melepaskan tangan dan meminta maaf. Lin Feiwan menganggapnya hanya kebetulan. Sekarang kenangan itu terasa berbeda. Fuyanan segera memerintahkan pemeriksaan seluruh identitas Wei An dan hasilnya membuat keadaan semakin mencurigakan. Dokumen pribadinya tampak lengkap, tetapi riwayat sebelum 6 tahun terakhir hampir seluruhnya berasal dari perusahaan keamanan yang sudah tutup. Nomor identitasnya sah, namun foto pertama dalam sistem baru muncul setelah seorang pria bernama Wei An yang asli meninggal tanpa keluarga.
Seseorang telah mengambil identitas tersebut. Lebih buruk lagi, Wei An mengetahui hampir semua lokasi aman keluarga Fu, memiliki akses terhadap kendaraan, jadwal Fuyanan, dan pergerakan Lin Feiyuan. Jika ia memang Jiang Weiming, ayah kandung Lin Feiyuan, maka selama 6 tahun terakhir, ia sengaja menempatkan dirinya di dekat keluarga Fu jauh sebelum putrinya kembali terlibat dengan mereka. Jiang Haoran mencoba menghubungi nomor Wei An, tetapi sudah tidak aktif. Fu Yanan memeriksa rekaman keamanan terakhir dan menemukan pria itu meninggalkan garasi kantor 2 jam sebelumnya menggunakan kendaraan lama yang tidak terdaftar sebagai mobil operasional. Lin Feiyuan menolak langsung menganggap ayahnya penculik Madam Liu. Foto tersebut bisa saja sengaja dibuat untuk menuduhnya, sama seperti banyak bukti palsu sebelumnya. Ia meminta gambar diperiksa secara detail. Bayangan di lantai menunjukkan ada setidaknya 3 orang di ruangan. Bukan hanya Madam Liu dan pria berjam tangan. Seseorang mengambil foto dari depan. Sementara, bayangan ketiga terlihat dekat pintu. Artinya Wei An mungkin tidak bekerja sendirian atau justru berada di sana sebagai tahanan yang tidak terlihat terikat karena sudut gambar. Mereka menelusuri kendaraan yang digunakannya melalui kamera lalu lintas dan menemukan mobil itu menuju kawasan industri lama di selatan kota, tempat sebuah percetakan yang sudah tutup berdiri sejak 20 tahun lalu. Nama pemilik lama percetakan tersebut membuat Chen Ruoxi langsung mengenalinya. Tempat itu dahulu digunakan kelompok Madam Qin untuk menggandakan dokumen rahasia. Sebelum era penyimpanan digital, jika Jiang Weiming memilih lokasi itu, berarti ia tidak sedang bersembunyi secara acak. Ia sedang kembali ke tempat yang menghubungkan dirinya dengan masa lalu Ibu Lin Feiyuan. Mereka tiba di percetakan menjelang dini hari dan menemukan pintu depan terbuka. Tidak ada tanda perlawanan, tetapi di dalam terdengar suara mesin tua berputar. Lin Feiyuan masuk bersama Fu Yanan, Jiang Haoran, dan beberapa petugas yang menjaga jarak. Di ruang utama mereka, menemukan Madam Liu duduk di kursi, tetapi tangannya tidak terikat. Perempuan tua itu masih hidup dan tidak tampak terluka. Di depannya berdiri Wei An. Ketika Lin Feiyuan melihatnya, pria itu tidak mencoba melarikan diri. Ia perlahan melepaskan jam tangan, meletakkannya di atas meja, kemudian menatap Lin Feiyuan dengan ekspresi yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya. Madam Liu langsung mengatakan tidak ada penculikan. Foto tersebut sengaja dikirim karena ia mengetahui seseorang sedang memantau komunikasi mereka dan ingin memancing pengawas itu keluar. Lin Feiyuan tidak peduli pada penjelasan pertama. Ia hanya bertanya kepada Wei An apakah namanya Jiang Weiming. Pria itu terdiam cukup lama sebelum mengangguk. Tidak ada pelukan atau tangisan seperti pertemuan keluarga yang telah terpisah bertahun-tahun. Lin Feiyuan justru merasakan kemarahan yang sangat dingin. Ia bertanya mengapa seorang ayah yang masih hidup membiarkan anaknya tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya telah meninggal. Mengapa ia berada begitu dekat selama 6 tahun tetapi tidak pernah mengatakan siapa dirinya, dan mengapa ketika hidup Lin Feiyuan dihancurkan 3 tahun lalu ia tidak muncul untuk membela. Jiang Weiming menerima setiap pertanyaan tanpa mencoba menyela. Ia akhirnya mengatakan bahwa ketika Lin Feiyuan lahir, dirinya memang sudah berada dalam bahaya. Ia pernah bekerja sebagai analis keuangan untuk salah satu perusahaan yang diam-diam digunakan kelompok Madam Qin menelusuri uang ilegal. Melalui pekerjaan itu ia bertemu Ibu Lin Feiyuan. Mereka saling mencintai, tetapi setelah menemukan bahwa ada pengkhianat dalam kelompok, hubungan mereka menjadi kelemahan yang dapat digunakan musuh. Ketika Ibu Lin Feiyuan memutuskan keluar, Jiang Weiming ingin ikut, tetapi seseorang memalsukan bukti seolah dirinya mencuri sebagian arsip. Ia diburu oleh kelompok Madam Qin sekaligus jaringan bisnis yang sedang mereka selidiki. Untuk melindungi istri dan anaknya, ia memalsukan kematian dengan bantuan Madam Liu lalu menghilang. Namun Lin Feiyuan langsung memotong penjelasannya dan mengatakan bahwa alasan melindungi seseorang tidak dapat digunakan untuk membenarkan puluhan tahun kebohongan. Jiang Weiming mengangguk. Ia mengakui bahwa pada awalnya ia memang pergi untuk melindungi mereka. Tetapi,
Kemudian rasa takut berubah menjadi kebiasaan. Setiap tahun ia berkata akan kembali ketika keadaan aman. Dan setiap tahun muncul ancaman baru. Ketika istrinya meninggal, ia datang diam ke pemakaman tetapi tidak berani mendekati putrinya karena percaya orang-orang masih mengawasi. Lin Feiyuan bertanya tentang 3 tahun lalu. Wajah Jiang Weiming berubah. Ia mengetahui putrinya dijadikan kambing hitam. Tetapi saat itu ia sudah menyusup ke jaringan keamanan keluarga Fu menggunakan identitas Wei Yan. Jika ia membuka identitas untuk menyelamatkan Lin Feiyuan, ia yakin seluruh penyelidikan yang dilakukannya selama bertahun-tahun akan runtuh. Ia memilih tetap diam sambil mencoba mengumpulkan bukti. Lin Feiyuan menatapnya dengan rasa sakit yang lebih dalam daripada kemarahan. Sekali lagi seseorang mengatakan, penderitaannya diperlukan demi sesuatu yang dianggap lebih besar. Jiang Weiming langsung mengatakan ia tidak meminta dimengerti. Keputusannya salah. Ia membiarkan putrinya menanggung akibat karena dirinya lebih takut kehilangan kesempatan membongkar jaringan daripada kehilangan hak untuk disebut ayah. Namun alasan Jiang Weiming mengumpulkan mereka di percetakan bukan sekadar untuk mengungkap identitas. Ia menunjukkan ruangan tersembunyi di bawah lantai yang selama puluhan tahun tidak diketahui bahkan oleh sebagian besar anggota kelompok Madam Qin. Di sana terdapat arsip asli sebelum organisasi tersebut berubah menjadi proyek cermin. Jiang Weiming mengatakan, pengkhianat yang disebut anggrek putih bukan Madam Liu. Identitas itu sengaja digunakan bersama oleh beberapa informan sehingga tidak ada satu orang dapat ditelusuri. Madam Liu memang salah satunya. Tetapi ia hanya memberikan informasi mengenai keluarga-keluarga besar. Seseorang lain menggunakan kode yang sama untuk menyisipkan informasi palsu dan mengarahkan kelompok kepada target tertentu. Ibu Lin Feiyuan menemukan pola tersebut dan hampir mengungkap identitasnya. Itulah alasan sebenarnya ia meninggalkan kelompok. Bukan hanya karena tidak setuju dengan metode Madam Qin, melainkan karena mengetahui ada seseorang di dalam organisasi yang sedang membangun jaringan sendiri menggunakan informasi mereka. Jiang Weiming membuka sebuah lemari besi tua. Di dalamnya terdapat buku besar dengan catatan transaksi paling awal. Nama-nama di sana menunjukkan bahwa dana ilegal dari keluarga Fu, keluarga Wen, dan beberapa kelompok lain pernah mengalir melalui satu lembaga investasi kecil sebelum masuk ke perusahaan. Bayangan, lembaga itu kemudian bangkrut dan dianggap tidak penting. Direktur resminya adalah orang yang tidak mereka kenal, tetapi pemilik sebenarnya tercatat melalui perjanjian rahasia. Chen Ruoxi membaca nama itu dan wajahnya langsung berubah. Pemiliknya adalah Madam Qin sendiri. Selama ini mereka menganggap Madam Qin sebagai pendiri kelompok yang berusaha melawan korupsi. Tetapi ternyata sebagian dana yang mereka selidiki pernah melewati perusahaan miliknya. Jiang Weiming menjelaskan bahwa hal tersebut belum tentu berarti Madam Qin sejak awal penjahat. Ia mungkin sengaja menggunakan perusahaannya untuk melacak uang. Namun Ibu Lin Feiyuan menemukan sesuatu yang lebih buruk. Setelah bukti terkumpul, sebagian uang tidak dikembalikan atau diserahkan kepada pihak berwenang. Dana itu digunakan membiayai kelompok rahasia. Dengan kata lain, organisasi yang mengaku melawan kejahatan tumbuh menggunakan uang hasil kejahatan. Dari sinilah lingkaran tidak pernah putus. Madam Qin membangun kelompok menggunakan uang jaringan. Tang Weiguo menggunakan informasi kelompok untuk membangun jaringan balas dendam. Zhou Ximing mengubah jaringan menjadi mesin keuntungan. Luo Cheng mencoba menguasainya melalui teknologi. Sementara Chen Ruoxi menciptakan proyek cermin untuk menghancurkan semuanya dengan metode manipulasi yang sama. Setiap generasi percaya dirinya sedang memperbaiki kesalahan generasi sebelumnya. Tetapi semuanya menggunakan manusia sebagai alat. Lin Feiyuan akhirnya melihat inti dari seluruh kisah mereka. Tidak ada satu monster tunggal yang menciptakan semua penderitaan. Ada rangkaian keputusan manusia yang masing-masing dibenarkan sebagai sesuatu yang diperlukan. Namun Jiang Weiming mengatakan masih ada satu rahasia yang membuat keadaan belum selesai. Madam Qin tidak mati secara alami 5 tahun lalu. Ia dibunuh setelah mencoba membubarkan kelompok dan menyerahkan arsip asli.
Orang yang memerintahkan kematiannya kemudian mengambil sebagian anggota dan membentuk proyek cermin sebelum Chen Ruoxi resmi mengambil alih. Chen Ruoxi terkejut karena selama ini ia percaya proyek tersebut adalah gagasan yang lahir dari diskusi internal setelah kematian Madam Qin. Jiang Weiming mengatakan gagasan itu sudah disiapkan sebelumnya oleh seseorang yang menggunakan identitas Madam Qin setelah kematiannya. Itulah sebabnya rekaman suara yang mereka temukan cocok dengan suara Madam Qin. Seseorang menggunakan rekaman lama, teknologi pengubah suara, dan instruksi tertulis untuk membuat anggota percaya pendiri mereka masih meninggalkan perintah. Chen Ruoxi tidak menciptakan proyek cermin dari nol. Ia diarahkan untuk meneruskannya. Jiang Weiming kemudian menunjukkan arsip komunikasi pertama proyek cermin. Di sana terdapat nama kode pengamat. Seseorang yang menentukan subjek, memilih perusahaan tempat mereka ditempatkan, dan memutuskan kapan tekanan harus diberikan. Nama Lin Feiyuan muncul dalam daftar 6 bulan sebelum ia bekerja di perusahaan. Namun rekomendasi pemilihannya tidak berasal dari Chen Ruoxi. Dokumen tersebut ditandatangani pengamat. Lin Feiyuan bertanya siapa orang itu. Jiang Weiming menjawab ia belum pernah bertemu langsung. Tetapi selama 6 tahun, menyusup ke lingkungan keluarga Fu, ia berhasil menemukan pola komunikasi. Pengamat memiliki akses kepada data perusahaan, jaringan kelompok Madam Qin, catatan Tang Weiguo, dan bahkan informasi pribadi keluarga Fu. Hanya sedikit orang yang dapat memiliki akses seluas itu. Mereka kemudian membuka rekaman terakhir yang dibuat Ibu Lin Feiyuan sebelum meninggalkan kelompok. Dalam rekaman tersebut ia mengatakan kepada Jiang Weiming bahwa dirinya akhirnya mengetahui siapa yang menggunakan identitas anggrek putih untuk memanipulasi informasi. Ia tidak menyebut nama karena takut rekaman ditemukan, tetapi memberikan petunjuk bahwa orang itu selalu berdiri di antara dua dunia, cukup dekat dengan keluarga